Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sudah connect ya ke Facebook ya? Tunggu sebentar ya, sambil saya juga menunggu yang lain mau connect-connect. Oke, saya cek. Yes, sudah live. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya sehat. Kalau memang ada yang kurang enak badan atau keluarganya yang sedang mengalami musibah ini, kami doakan semoga semua cepat sembuh, cepat baik kembali, jaga kesehatan kepada semua ya. Dalam situasi pandemi ini kita sebagai orang tua ya atau mungkin agak bingung gitu ya, rada gundah gulana ini pandemi udah berjalan sekitar 1,5 tahun dan kayaknya belum ada tanda-tanda ya, maksudnya ya semoga membaik sebentar lagi, tetapi ya masih untuk kembali normal mungkin masih butuh waktu. Nah, sementara anak kita makin lama makin besar gitu ya. Jadi gimana nih gitu ya. Barangkali dalam beberapa kesempatan ini yang dimulai waktu minggu lalu, hari Sabtu minggu lalu saya sudah mencoba mempresentasikan bahwa apakah orang tua bisa terlibat banyak dalam terapi anak, jadi memahami dan gimana bisa mensupportnya dari rumah atau bahkan dalam situasi pandemi ini menjadi tulang punggung dalam terapi anak. Nah, kita ngobrol-ngobrol ya. Pada kesempatan ini, hari ini kita ngobrol-ngobrol dengan keluarga dari Pak Hafiz. Ya, jadi Pak Hafiz dan Bu Mita mempunyai Farzan yang kebetulan berada di dalam spektrum. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol berdua gimana Bapak dan Ibu membangun gimana supaya sistem support yang baik dari rumah sehingga Farzan bisa berterapi dan menghasilkan hasil yang optimum. Kira-kira gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol sekarang. Halo Bapak, Pak Hafiz, Bu Mita. Bisa di-unmute? Selamat malam semuanya, Bu Ruri, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Salam sehat semuanya. Ya, penting banget ya jaga kesehatan ya. Betul banget. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita ngobrol-ngobrol nih ya. Kebetulan ini agak istimewa ya. Mungkin biasanya yang datang ibunya yang sharing. Kan sebenarnya udah beberapa kali sharing dan biasanya ya ibu aja gitu ya. Ini kayaknya teristimewa banget kali ini ada bapaknya juga yang aktif ya. Jadi tapi ibunya juga aktif loh gitu ya. Jadi benar-benar sharing support keluarga, satu keluarga itu semua termasuk adik ya Bu ya, adik Kumi. Ya. Mensupport perkembangan dari abangnya, Abang Farzan gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol hari ini ya Bu ya, Bapak ya. Barangkali pemirsa di rumah juga mendapatkan ide-ide atau mungkin mendapatkan support yang positif gitu ya, bahwa oh iya bisa nih kami sekeluarga harus mendukung nih anak yang berada di dalam spektrum. Oke, sekarang kita ngobrol-ngobrol ya Bu ya, gimana Bapak juga gimana nih tiba-tiba bisa memutuskan kayaknya walaupun tidak melakukan sendiri, tetapi kayaknya benar-benar mensupport sendiri gitu, benar-benar menjalankan tahu program terapi Farzan dan sebagainya, dan juga gimana cara mendukungnya ya. Sebetulnya Bapak Ibu itu ada background di bidang pendidikan atau ABK atau gimana nggak Bu, Bapak Ibu? Assalamualaikum semuanya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, selamat malam. Terima kasih Bu Ruri sebelumnya ini atas kesempatannya kita bisa sharing. Mungkin kalau background-nya dari papinya dulu kali ya, yang ini yang penjelasannya. Background kalau saya background pendidikannya engineering, istri di bisnis gitu kan. Jadi memang pada prinsipnya kita nggak punya tuh background pendidikan tentang anak berkebutuhan khusus, tapi ya dengan kondisi yang diterima Farzan kita searching lah ya. Nah, dalam pencarian itu ya namanya pencarian kan mentok sana mentok sini dulu lah intinya. Nah, tapi kan good news-nya kita bisa ketemu akhirnya ketemu ya metode ya, maksudnya metode yang proven base ya, yaitu ABA-VIBI ya, yang ininya Bu Ruri gitu kan. Jadi ya mungkin kita bisa inilah ya, yang paling penting itu ya, jadi melihat kepada metode yang inilah evidence base ya, dan juga
kombinasikan dengan metode-metode yang lain gitu ya Bu, gitu. Ya, ya. Jadi benar-benar awalnya nggak ngerti sama sekali ya, terpaksa ya. Maksudnya ya dipaksa, mungkin agak bukan terpaksa ya, gimana ya? Kondisilah yang membuat akhirnya digging sendiri ya Pak ya. Tapi sebetulnya Farzan itu ketahuan autis itu di usia berapa ya? Sebenarnya itu awalnya banget itu tegak diagnosa itu pada usia 3 tahun, Bu. Itu salah satu dokter tumbuh kembang yang terbaik lah di Indonesia. Nah, tapi saya sendiri namanya ibu kali ya, menyadari itu sebelum dia usia 18 bulan. Awalnya itu kelihatan banget memang dari motorik kasarnya dia jalannya lama. Tapi kalau dari bayi itu kayak kontak mata tuh sebenarnya dia bagus. Jadi contohnya itu misalkan kita ajak bercanda, itu dia ketawa. Jadi kita bercanda, dia nangis, ya nggak pernah. Jadi sesuai dengan apa yang kita lakukan, reaksinya benar gitu. Nah, tapi mulai kelihatan banget itu pas sebelum 18 bulan, kok Farzan jalannya lama ya gitu kan. Maksudnya kok kelihatannya nggak keker gitu loh, Bu. Nah, ditambah lagi setelah saya cari-cari lah ya, karena kan kebetulan saya anak tunggal ya, jadi nggak ngerti nih, nggak pernah punya keponakan. Nah, akhirnya saya googling tuh, oh anak usia segini harus bisa ini. Loh, kok Farzan nggak bisa semua? Nah, dari situlah tuh mulai perjalanan kita. Sampai akhirnya kita mulai terapi di 18 bulan. Itu mulai startnya. Dan itu belum tegak diagnosa tuh. Udahlah kita biasa lah, Bu, ke dokter A, B, C semua kan. Ya seperti biasa, bilangnya abu-abu lah. Terus ya, jadi dinos ya. Nah, sampai akhirnya itu terakhir 3 tahun, bilang tegak, Farzan autis. Autisnya itu kategorinya severe. Ya. Severe maksudnya cukup berat. Gitu. Oke. Statusnya juga belum verbal ya. Ya, belum verbal waktu itu. Oke. Jadi sebetulnya dari kecil tuh udah terapi SI gitu ya, ya Pak ya, ya Bu ya, SI. Ya, SI. Karena kan disarankan tuh waktu itu SI aja ya. Prosesnya itu ada saya minta TW atau itu belum dikasih, Bu, karena kan motoriknya dari situ tuh mulai kelihatan. Dan pada saat setelah diagnosanya itu tegak, muncul deh tuh ciri autisnya itu seperti gerakan repetitif tuh muncul, terus kontak mata udah mulai hilang. Jadi yang sebelumnya ada tuh sekarang nggak ada gitu, Bu. Oke, jadi malah munculnya belakangan ya. Biasanya kan orang-orang tuh umur di bawah 2 tahun lah Pak, udah kelihatan. Ya, kelihatan. Oke. Terus selain OT, TW, terus kemudian dengar Aba Vivi itu gimana tuh prosesnya? Awalnya kan biasa bagian yang cari-cari kan papi, jadi murid tahu lah cerita waktu itu kan. Jadi awalnya itu saya biasa ya, Bu, apa-apa ke klinik, pindah klinik ini. Tapi memang kita selalu tuh pasti target 1 tahun karena biar tahu lah. Tapi kita sambil mencari nih, maksudnya ada metode lain apa. Nah, papinya ketemu tuh, wah ada nih ketemu Bu Ruri, metodenya Aba Vivi gitu kan. Loh, kok Aba Vivi ya? Biasanya Aba aja gitu kan. Ya udah deh, coba ke sana. Nggak dapat tuh, Bu, udah full semuanya kan, nggak dapat sama sekali. Sampai akhirnya besoknya Ibu seminar, pas sehari sebelumnya tuh dapat, Bu, ada yang cancel. Langsung tuh berangkat dan ya udah itu mulai perjalanannya ketemu Ibu. Apinya dia tuh pokoknya tahu ceritanya, Ibu juga tahu. Di Surabaya, Bu, ya pertama kali ketemu ya, maksudnya wah tahu nih, maksudnya konsultan BCBA ya, Aba Vivi, wah ini qualified nih, makanya saya pikir oh ya udah saya kejar deh ke sana gitu kan. Dan setelah itu saya juga ikut seminar yang kedua, Bu, ya di Jakarta ya. Ikut seminar kedua yang Jakarta. Setelah itu kita coba ini juga tuh mau menjalankan Aba Vivi, cuma kesulitan untuk mencari ininya nih, mencari kliniknya gitu kan, dan terapisnya juga karena metode Aba Vivi itu kan baru ya, Bu, ya, maksudnya belum beda lah sama yang low fast konvensional ya gitu. Itu sih yang jadi waktu itu setelah yang dari Ibu mau fix nih ikut metode Ibu, cuman kan kalau saya jujur nggak bisa jalani sendiri kan, Bu, gitu, karena saya ada adiknya lagi kan gitu. Jadi akhirnya kita masih di klinik tuh sampai akhirnya udah deh kita ikut Ibu kan, akhirnya saya dapet Ibu, akhirnya coaching seperti itu kan, Bu, terapi dengan Ibu gitu kan selanjutnya. Iya, jadi mungkin kalau boleh sharing yang baru gabung ya, jadi sebetulnya kami Pak Hafiz nih terutama ya, saya ingat banget Pak Hafiz karena karena waktu itu biasanya kan ikut seminar tuh ibu-ibu ya. Jadi kadang-kadang bapak-bapak tuh ada bapak-bapak beberapa gitu, biasanya sedikit lah tapi ada, cuma biasanya kan ada yang suka di pojok gitu ya, di belakang gitu kan, mungkin takut ditanya kali ya sama saya.
Nah, kalau Pak Hafiz enggak, paling depan dan serius banget gitu ya. Jadi ya apa namanya suka kelihatan lah banget kan mencolok dibanding yang lain gitu kan. Akhirnya ada kita sharing-sharing ya Pak ya. Waktu itu ada maksudnya tanya permasalahan dan sebagainya, kita ngobrol gitu. Jadi waktu itu sekitar 3 tahun lalu ya 3 tahun lalu kebetulan pertama saya seminar di Jakarta dan beberapa kota ya. Waktu itu mungkin baru pertama juga ya. Jadi memang agak penuh lah gitu ya, lumayan penuh, cari tempatnya juga susah untuk seminar. Saya ada di 5 kota ya. Yang di Jakarta, kebetulan Bapak Ibu ini berdomisili di Depok ya, jadi ke Jakarta tapi udah penuh, tapi karena akhirnya ke Surabaya, karena waktu itu Surabaya masih kosong. Tetapi itu ada dua jenis seminar pengenalan dan lanjutan. Mungkin Pak Hafiz penasaran nih seminar lanjutan kan, ngajutin akhirnya di Jakarta adanya. Jadi itu sih sebetulnya pertama kali saya ingat banget karena itu tadi gitu. Kalau apa namanya kalau ibu-ibu kan banyak ya, cukup banyak. Jadi ya apa namanya ya kelihatan aja gitu tahu dan akhirnya ya itulah ya mulai Aba Fibi ya Bu ya. Ya akhirnya alhamdulillah waktu itu Bu Ruri setelah keliling seminar balik ke Jakarta kan, terus saya langsung kalau nggak salah saya akhirnya ikut seminar Ibu lagi tahun depannya. Ya, gitu kan. Pas ada saya ikut, terus saya ceritakan sama Ibu kan, pas akhirnya assessment lah singkat cerita sama Ibu kan. Bu, tapi suami saya udah pernah ikut. Pokoknya saya ingat komen pertama, si Bapak itu sering nanya ya, gitu kan. Jadi, iya Bu, itu suami saya. Itu kan pertama kali assessment sama Ibu tuh yang lihat Farzan langsung kan, alhamdulillah. Iya. Kebetulan waktu itu memang ada sama salah satu center kita di daerah Depok ya. Jadi apa namanya melakukan assessment, terus kemudian ya ketemu dan saya ingat apa namanya ya ceritanya dan langsung ketemu sama Ibu juga sama Farzan sekalian gitu ya, melakukan assessment dan sebagainya. Terus apa namanya mulailah gitu ya terapi Aba Fibi. Nah, terus gimana tuh ceritanya terapi Aba Fibi itu ya Bu ya Pak? Apa namanya gimana perkembangan Farzan sesudah itu? Itu kan waktu itu masih dipegang sama terapi ya Bu, kalau di sana ya sama terapis. Jadi waktu itu saya pikir kan kalau semakin banyak itu semakin bagus karena kan kuncinya kan konsisten. Tapi selain di klinik saya juga jalanin di rumah. Jadi saya sering ada diskusi dengan terapis gitu kan. Nah, waktu itu yang paling saya ingat banget itu yang buat saya berat itu mending waktu itu Bu. Karena kan memang Farzan nonverbal kan dan dia pemahamannya juga masih minim banget kan. Jadi narik mendingnya itu tuh susah banget. Nah, saya ingat motivasinya ya udah dia kan makanan, kebetulan waktu itu Farzan kan memang dia makanannya sehat kan Bu, jadi makanan Indomaret tuh dia sama sekali belum kena sama sekali gitu. Ya udah kasih aja lah makanan Indomaret, langsung dia tuh mendingnya keluar semuanya. Dan yang paling penting itu yang Ibu bilang yang seminar Ibu yang minggu lalu ya, maksudnya kalau di klinik menjalankan A ya orang tua jangan mendelete itu gitu. Itu yang saya pegang banget waktu itu. Jadi kebetulan dapur kita ada pintunya, jadi semua yang makanan di luar kita masukin semua. Jadi kalau Farzan nggak keluar sedikit kata, Mami nggak kasih kue gitu ya. Maksudnya saya nggak tahu lah ya dia paham atau enggak, tapi apapun yang saya mau sampaikan, saya sampaikan ke Farzan gitu. Jadi akhirnya itu dengan proses ya Bu, dari di tempat klinik, dengan kita konsisten di rumah, ya itulah saya ingat banget tanggal 12 Agustus saya mulai dengan Ibu, itu 19 Agustus dia keluar. Pada saat di mobil tuh dia mau minta kue kan, ya udah Farzan bilang apa, kue itu, aduh saya berdua tuh di mobil, ya Allah Farzan gitu kan keluar juga gitu. Itu momen yang aduh ya Allah alhamdulillah banget deh, itu inget banget saya, maksudnya inget yang seminggu ini ya ampun, maksud saya dia tuh sampai nangis minta kue itu saya nggak kasih Bu, karena Farzan keluar dulu, saya bilang gitu. Itu proses ya, karena Farzan tuh memang ya karena autis dia berat ya, jadi baru hak doang saya kasih. Pokoknya Farzan harus usaha dulu, saya bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang, dia majuin mulutnya, saya kasih Bu. Jadi Farzan ini kalau melakukan sesuatu, Mami kasih gitu lah saya bilang. Itu benar-benar ya mungkin kalau yang ringan lebih enak ya. Farzan itu kan susah ya Bu. Jadi awalnya itu yang cuma mulutnya maju, saya kasih. Doang saya kasih. Akhirnya keluarku, saya kasih. Itu yang 19 Agustus, seminggu. Kue, kata dia. Usianya itu usianya pokoknya itu Agustus, dia September 7 tahun. Iya. 6 tahun 11 bulan. Dan itu kan maksudnya ya Allah ini udah melewati golden age dia ya. Jadi maksudnya faktor-faktor yang membuat kita kayak nggak ada harapan tuh ya lebih banyak lah ya dibandingkan mungkin usianya lebih di bawah 5 tahun. Jadi
nggak boleh lah gitu, tapi kita nggak apa-apa lah gitu. Apalagi tambah waktu itu salah satu dokter tumbuh kembang yang kita datengin kan bilang, wah ini kalau anaknya bapak ini nggak akan bisa verbal gitu kan. Ada tes tuh saya sih untungnya ya Bu, bukan ya baperan iya, tapi oh ya sudah gitu kan, maksudnya ya udah yang penting yang ngelakuin kan gue sama suami gitu lah Bu pada saat itu. Tapi ternyata ya alhamdulillah lah bisa gitu loh dengan perjuangannya itu. Seperti itu Bu, yang mending itu lah yang paling saya berasa banget. Ya, betul. Waktu dokternya ngomong gitu umur berapa emang Farzan, Bu? Waktu yang ngomong. Ya, 4 tahun atau 5 tahun, Bu. Kan udah ya. Jadi tegak yang umur 3 tahun itu. Oke. Jadi waktu itu tapi Bapak Ibu mah kata orang udah lewat golden age mah bodo amat, pokoknya tetap aja ya kita jalanin ya, nggak putus asa lah ya. Ya, kita intinya sih ya udah, maksudnya label itu kan kadang bisa berubah, kadang apa ya. Kita percaya medis, tapi bahwa ya kita percaya juga keajaiban ya, sebagai apa beragama gitu. Kita percaya keajaiban bahwa ya apapun diagnosanya yang dalam pikiran kita, ya udah kasih tahu saya apa yang harus saya lakukan, saya akan lakukan gitu loh ya. Itu yang maksud saya, yang message-nya ke bapak-bapak yang di luar sana, yang kita nggak perlu inilah ya, maksudnya harus menerima itu dulu dan move on maksudnya ya kita harus melakukan apa nih yang harus dilakukan, cari apa yang tenaga profesional, kemudian ya harus dilakukan treatment gitu ya, dan yang paling penting treatment itu harus evidence based ya, udah banyak orang yang melakukan gitu ya. Nah itu yang buat inilah yang menjadi ininya kita gitu loh, bahwa kita ya percaya aja bahwa ya mungkin ada keajaiban gitu loh. Dan ini mungkin dari teman kita yang bilang ya, ini bentar lagi mau ngomong karena Farzan itu suka nyanyi Bu, jadi suka bersenandung gitu. Nah ada teman kita yang bilang, ya itulah penting, salah satu support system support itu kan kita bergabung di komunitas ya kayak gini nih Bu ya, komunitas yang saling support. Kita juga ada komunitas yang lain gitu. Nah teman kita itu bilang gitu, karena dia tuh ngomong tuh ini awalnya bersenandung dulu, jadi kita ya tetap berharap terus ya Farzan ini akan ngomong karena dia udah ada ininya nih, udah nyanyinya udah kayak mungkin ini gitu loh. Belum ada kata-kata tapi ya belum ketemu yang klik lah ya. Tapi once kita ketemu di ABA itu dengan teknik yang benar gitu, meskipun tanpa mengecilkan yang sebelumnya, tapi ya kita kayaknya di ABA nih Farzan nih klik nih ini untuk yang ABA VB ini, dan ternyata ya ini ya maksudnya perkembangannya cukup cukup bagus lah gitu loh. Ya, alhamdulillah ya Pak. Jadi sebetulnya sih kalau dalam terapi ABA VB itu kita mengutamakan meningkatkan motivasi gitu ya. Jadi motivasi anak gitu maksudnya, karena biasanya anak autis dengan segala kondisinya gitu ya, mereka tuh termasuk orang yang tidak motivasinya nggak ada. Jadi kadang-kadang bukan yang nggak bisa tapi nggak mau gitu. Gimana caranya kita bikin dia mau, dia pengen gitu. Dari apa yang dia suka. Nah waktu itu kebetulan karena kelihatan banget Farzan selain dia suka kue gitu ya, dia juga suka nyanyi. Jadi itu salah satu kuncinya udah karena dia suka nyanyi. Kalau dia nyanyi kan dari situ dia melakukan sesuatu yang dia sukai. Jadi dia merasa terapi itu ya nggak beban kan buat dia kan. Ada tekniknya lah ya. Pokoknya gimana caranya ya kita ingin meningkatkan yang pertama karena jadi Rehan, Farzan udah terbukti yang sebelumnya ada beberapa hal yang di dalam udah bisa gitu. Farzan udah bisa, terus kemudian disitulah kita lihat bahwa ya gimana pun kita pengen nembus nih vokalnya dulu deh gitu ya, apalagi usianya juga untuk menunjang yang lain. Nah, untuk menunjang yang lain kan perlu vokal lah, paling nggak kita coba. Walaupun saya nggak bilang semua anak bisa vokal ya, dan terus terang kayak Farzan ini termasuk rekor juga seminggu bisa ngomong gitu ya, itu ya tidak semua anak bisa begitu. Jadi maksud saya kan proses itu udah lama tuh ya Farzan, mungkin dari terapi dari umur 2 tahun, cuma belum ketemu gongnya nih ibaratnya gitu ya. Nah, ini adalah suatu proses, jadi ya ada anak yang mungkin memang udah di ujung banget kayak Farzan, ada yang mungkin memang masih butuh proses lagi gitu ya. Tapi itu semua sebetulnya kalau ditangani dengan benar, itu anak dengan kondisi apapun itu pasti insya Allah majunya. Itu gimana caranya? Nah, orang tua bisa ngedukung juga dari rumah nih supaya kita nggak ngedelete seperti saya tadi
bilang ya, udah orang tua yang bayar nanti kasihan gitu. Kalau Bu Mita sama Pak Hafiz kan udah konsisten tuh, rumah udah disanitasi, lingkungannya udah bersih ya. Jadi kalau mau mending mau nggak mau person harus berproses gitu ya, bukan berarti harus nangis-nangis, tapi berproses, nggak harus langsung ngomong kue, tapi paling nggak udah usaha gitu. Ada prosesnya ya Bu ya, yang dijalanin di terapi juga sama Ibu jalanin di rumah ya Bu ya. Harusnya sampai sini aja gitu, nge-pushnya sampai sini aja gitu loh. Karena kalau tiba-tiba langsung ngomong kue kan rasanya juga frustasi ya. Ya, betul. Satu proses lah kira-kira gitu. Nah, waktu ngejalanin Abah Fidi sendiri, Bapak Ibu belajar dulu nggak sih tentang Abah Fidinya? Walaupun memang terapis ya, ada ini di center gitu ya waktu itu ya. Kalau sekarang sih udah enggak ya. Tetapi apa Bapak Ibu belajar sendiri nggak nih biar tahu nih apa sih ini sebetulnya? Karena kan maksudnya di luar Bapak kan taunya juga dari googling ya. Tahu dari mana gitu bahwa ini merasa yakin bahwa ini yang evidence based nih. Tahu dari mana nih Pak? Ya, dari ini ya apa? Beli buku Bururi dulu. Bururi, itu pertama kali banget. Bururi itu saya jadi pas harus ini nih apa buat nanti mau lakukan kan saya harus tahu dulu apa yang mau dilakukan kan. Nah, dari lihat-lihat gitu, terus lihat yang apa di googling juga bahwa ya ini salah satu metode yang evidence based ya, dan ya mungkin yang tambah yakin lagi sekarang itu yang waktu dulu ikut yang seminar yang itu tuh Bu ya, yang Abah yang di Hong Kong itu ya. Nah, itu partnership ya. Ya, partnership. Ya itu ibarat kata CEO-nya Uber aja, anaknya itu kan juga ada ini kan, ada di dalam spektrum juga kan. Nah, dia aja pakai Abah Fidi itu istilahnya dia bisa hire, bisa apa pakai treatment apa aja kan. Nah, tapi dia percaya Abah Fidi, ya udah, ini udah menambah keyakinan lagi gitu bahwa Abah Fidi itu emang yang udah ini ya apa established dan apa evidence based lah ya gitu. Itu yang membuat kita tambah ini lagi gitu. Kalau saya sih yang ikut training online itu Bu, jadi itu kan kalau nggak salah Fauzan udah masuk program Ibu ya, maksudnya udah klien Ibu waktu itu kan, sama Kak Astrid juga coaching. Nah itu pun saya pribadi kan apa ya, dengan pengalaman yang sebelumnya, saya nggak mau naruh Fauzan di klinik, saya cuma tunggu, saya jemput gitu kan. Dan Bu Rudi buka online kan, wah saya ikut deh, saya dapet Ibu kan, saya ikut. Jadi saya mau belajar gitu. Jadi pada saat diskusi sama terapis pun nyambung gitu Bu. Untuk awal pun juga saya ini artinya apa ya? Ini artinya apa ya, Bu? Saya bilang gitu. Oh, ini tujuannya apa? Dan enak, tambah lagi saya training online. Makanya kalau yang belum ikut training online harus ikut ya. Jadi benar-benar apa ya? Jadi ngerti lah, paham. Bukannya maksudnya jangan, kan ada yang bilang jangan sampai kita dibodohi terapis. Enggak sih, tapi setidaknya kita tahu gitu apa yang dibicarakan terapis. Kita diskusi juga enak. Jadi tujuannya sama, karena kan tujuannya untuk Farzan intinya. Dan apa yang dilakukan di rumah lagi kan harus konsisten kan. Jadi ngerti reasoningnya lah ya. Ya, iya Pak. Jadi betul ya. Jadi maksudnya apa namanya, kita kalau saya sebagai profesional ya, karena kan gini, kalau kita melihat saya punya klien gitu ya, klien itu ya bisa dibilang dalam sisi sebagai profesional kan saya punya ilmunya, tapi yang tahu anak sampai sedetil-detilnya itu kan orang tua. Jadi kalau bahasa kita sama, kalau orang tuanya juga paham apa yang akan kita deliver, apa yang kita sampaikan gitu ya. Jadi kita bahasanya klop nih, tujuannya sama, saling ngedelete gitu ya. Akhirnya perkembangan anak tuh pasti jadi optimum. Ya kan, karena kan Fargan kalau kayak gini gimana ya, kita sebagai profesional tuh nggak tahu gitu. Misalnya dia sukanya apa ya, iya dia suka nyanyi, saya tahu gitu ya, kita udah tahu, kita coba, dia memang suka sama saya nyanyi, tapi yang nyanyinya sekarang lagi suka nyanyi apa ya, terus kemudian selain nyanyi dia suka apa lagi ya kalau mengisi waktu luang misalnya. Jadi informasi sekecil-kecil itu sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh profesional untuk lebih mencari sisi yang bisa ditingkatkan dari anak ini gitu loh. Jadi dari situlah tuh, makanya kalau saya punya klien semuanya kayak Bapak sama Ibu, hati saya riang gembira, seneng banget karena gampang banget gitu. Jadi kita dengan kondisi apapun kita bisa sama-sama gitu ya, bekerja sama untuk kemajuan anak gitu. Jadi ya makanya kalau saya mengajak kepada semua orang tua di sini, marilah sama-sama sama profesional gitu loh, saling support. Bukan berarti terapi di rumah, acara terapi di rumah terus berarti nggak butuh profesional. Butuh tetap, karena kan yang benar-benar tahu nih anak autis gini perkembangannya udah optimum apa, terus kira-kira diarahkan kemana, dari sisi ilmunya kan tetap profesional itu gitu ya. Dalam penerapan terapi apa sebetulnya
di luar itu nggak ada sih nama Aba Fibi gitu, Aba aja gitu ya, jadi Aba aja, jadi nggak ada. Saya pun apa namanya, gelar saya juga Aba aja, nggak ada Aba Fibi. Cuma mungkin karena di Indonesia ada bermacam ya, maksudnya supaya menggampangkan aja dibilangnya Aba Fibi gitu. Jadi kalau keluar benar-benar dicari Aba Fibi ya sebetulnya ya Aba aja sih ya. Ya. Oke. Terus kemudian kira-kira gitu ya. Kalau waktu itu belajar, Bapak Ibu belajar kira-kira tahu itu kira-kira butuh waktu berapa lama ya? Kayaknya kurang lebih tahu lah. Oke lah, Aba Fibi ini arahnya ke sini gimana gitu. Ya dari mulai apa setelah mulai ikut Bu Ruri ya kita mulai belajar itu sekitar mungkin ininya ya apa ngerti apa dari yang Mentek itu sekitar 3 bulanan lah ya kita ini ya kan ada diskusi juga, ada coaching juga, baca dari buku Bu Ruri, lihat di webnya gitu kan, saya ini satu-satu ya kita coba mengerti baik ya kayaknya memang benar nih ini yang kita butuhkan nilai dan kita juga melihat ada progres ya di Farzan itu, dan itu yang membuat kita menambah yakin gitu ya, nambah kita semangat, ayo kita yang kemarin ada tertinggal ayo kita kejar pelan-pelan gitu kan ya, sambil ya kita juga harus ini ya saling nguatkan lah sama pasangan ini, maksudnya kita harus apa kalau mau membantu Farzan kita harus juga membantu diri kita sendiri juga kan Bu ya, maksudnya ya komunikasi, apalagi nih dalam kondisi kayak pandemi gini ya, kadang-kadang mungkin saya kerjanya jadi bisa overtime sampai malam gitu kan, ini Farzan ada juga terapi di rumah, jadi butuh inilah ya apa, butuh saling ngisi gitu. Jadi kalau maminya nggak bisa, saya gitu yang mungkin ngajak Farzan naik sepeda gitu kan, kalau pas maminya mau me time gitu kan, itu tuh loh yang maksudnya yang harus kita ini juga bahwa gak gampang gitu loh, apa meskipun ya kita udah punya udah punya guideline, udah punya konsultan, tapi itu kan apa dari kitanya sendiri harus ini ya, sistem support itu yang harus apa bagaimana caranya harus saling menguatkan lah gitu ya, kadang ya namanya apalagi ya dalam kondisi pandemi gini kan, ada berita inilah berita itulah, jadi apapun itu ya kita bisa selesaikan bareng-bareng lah, asal bareng-bareng gitu kan, istilahnya gitu sih Bu. Jadi kalau dulu tuh malah ya sebelum pandemi ya kita ada waktu sendiri nonton aja berdua gitu kan, ada anak-anak, jadi supaya ya kita harus sebagai pasangan juga harus ini nih apa punya quality time lah, kadang-kadang itu yang mungkin suka lupa juga ya gitu ya, maksudnya karena kita nggak boleh juga gitu loh, maksudnya hidup kita tuh kayaknya ini urusannya ke Farzan doang nih gitu kan. Tapi kadang-kadang itu terjadi gitu ya, ke drag gitu ya, naik dan dia juga punya siblings gitu. Fumiko juga, namanya Fumiko kan, Fumiko juga butuh perhatian gitu. Itu yang kita coba seimbangkan lah ya semuanya gitu ya, dengan segala keterbatasannya kita gitu ya, kita coba iniin gitu. Nah, pentingnya ada khususan tuh itu, makanya mungkin saya kadang, maaf ya Buri kalau bisa di WhatsApp tuh kadang saya suka ngirim video, ngirim apa, karena udah ini kayak sering ngirim video, aku maksudnya pengen nanya, Bu ini bener nggak sih Bu, bener nggak sih Bu gitu. Enaknya seperti itu ya, jadi apa ya, konsultasi gitu, jadi udah dikasih program, terus saya buat, saya rekam, saya kirim ke Ibu, itu mungkin ya bukannya saya nggak pede, tapi apalagi nih kalau saya salah saya perbaiki, habis saya bilangnya seperti itu sih Bu sebenarnya. Ya, jadi memang apa namanya, yang pertama me time ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu tuh juga butuh me time loh. Barangkali kalau bapak-bapak merasa mungkin selain Hafiz gitu ya, mungkin masih ada yang gimana nih, apa gimana ya, mungkin ibunya perlu piknik juga gitu ya, perlu ada me time untuk ibunya karena capek loh jaga anak. Apalagi kayak selain anak yang autis mungkin ada anak yang lain yang harus dijaga juga, termasuk kemudian couple time ya, bapak sama ibu waktu bersama, jangan lupa gitu, jangan ya urusan melulu kebetulan anak yang ABK aja gitu. Pokoknya harus saling menjaga lah, termasuk juga siblingnya yang kakak atau adiknya lah yang punya, jangan sampai merasa kok kakaknya terus atau adiknya terus yang diurusin, kok saya enggak gitu ya. Jadi Fumi juga sering ikut terapi ya Bu ya, maksudnya sering ikut dilihatkan supaya dia juga senang gitu, ngerti main bareng dan sebagainya. Oke, terus kalau tapi kan sebetulnya Abah Fibi kan kemarin perubahan Farzan kan tidak cuma di bidang bisa ngomong aja kan Bu ya Bapak ya, masih ada lagi nih sejak ikut Abah Fibi, apalagi nih kira-kira yang bisa diceritain ke kita perkembangannya, progresnya.
kira-kira? Ya, mungkin yang paling ini kemampuan ini ya yang kita merasa sangat progres itu dalam hal bina diri toilet ya. Toilet itu kan kemampuan yang sangat ini sekali ya, penting sekali ya untuk anak itu sukses, dia mau sekolah apa segala macam gitu kan. Nah, itu kita Farzan tuh pakai pamper tuh sampai usia berapa ya? Sampai ya baru udah lama sih lepas, udah lama lepas gitu kan, cuma masih kadang-kadang masih pakai juga gitu kan, tapi ya udah sama Buri ini harus dari ini nih, nggak boleh pakai lagi gitu kan ya, tapi resikonya kan ini kan harus repot gitu kan, tapi ya itu yang harus kita ambil ya, supaya semakin cepat dia dimulai bisa bina diri, akan semakin bagus dia untuk bisa ke depannya lah gitu ya, bisa bersosialisasi, bisa pergi ke tempat yang jalan-jalan gitu, dan itu bagus untuk kita sebagai keluarga ya, bisa jalan-jalan, nggak perlu takut wah ini Pak beli celana gitu kan. Nah, kalau Abah Fibi itu kan ini kan reinforce ya, jadi kalau Farzan kasih sukses, dia pipis atau pup dikasih permen gitu, karena permen bubble itu dia suka gitu kan ya, nggak langsung bisa, tapi pada akhirnya dia tuh achieve itu salah satu milestone yang menurut saya itu layak dirayakan lah. Senang banget kita gitu ketika Farzan tiba-tiba mau pup itu bisa langsung ini sendiri gitu, even sama saya, sama neneknya, dan pada saat hiking gitu dia bisa ini sendiri gitu, walaupun ya kadang-kadang bocor gitu ya, dan itu yang membuat kita yang wah ini ya, kalau ini bisa ngomong bisa, kita menjadi nambah kepercayaan diri lagi, kayaknya dia semua bisa gitu loh. Yang penting adalah kita sebagai orang tua yakin dulu nih bahwa Farzan tuh bisa. Mungkin ini ada anekdot dikit lah Bu ya, kayak saya mungkin Bapak Ibu dulu pasti pada suka nonton Kung Fu Panda Bu ya. Ini boleh dikit Bu, curhat dikit Bu. Boleh. Kung Fu Panda itu kan ini Bu ya, pada saat si Po-nya itu, si Panda itu jadi ditunjuk jadi Dragon Warrior sama si Ugwe. Sifunya itu kayak orang tua kita itu, dia nggak percaya, anak ini nggak akan mungkin legenda naga, dia bilang gitu kan. Karena saya udah lihat ini, kita nggak akan mungkin dia jadi legenda naga. Sifunya tuh kayak nyiksa Sipo, pokoknya gimana caranya ngusir Sipo dari kuil itu. Gitu. Tapi si Ugwe itu percaya bahwa kamu tuh perlu percaya sama dia gitu loh. Yang kamu lakukan adalah kamu percaya sama dia gitu. Dan akhirnya Sifunya itu kan pada melihat Sipo itu ngambil makanan di atas dengan motif makanan, itu kayak mikir, wah ini kayak Abah Fibi nih. Motivasi tinggi ya, sebagai manusia kita juga gitu kan, kita kan mau kerja dia supaya dapat reinforce kan, dapat bonus, dapat gaji, dapat itu. Jadi itu sebenarnya human nature banget gitu, reinforce itu. Cuma kita menganggapnya itu normal, tapi kalau anak itu ya menimbulkan internal motivation ya dari dia ya, apapun itu. Makanya kita harus memanfaatkan itu gitu. Jadi yang paling penting adalah percaya gitu. Jadi waktu si Sifunya itu percaya bahwa ini Dragon Warrior, kamu mau nggak mengangkat aku jadi gurumu? Ya gitulah menurut saya ya, pairing antara kita sama anak gitu ya. Kita harus percaya dulu bahwa kamu tuh bisa gitu loh memenuhi inimu. Ya walaupun ini cerita film fiksi gitu, tapi ada pesan moralnya juga, itu penting gitu loh, kita mempairing sama anak itu percaya bahwa dia bisa gitu loh, karena kalau kitanya udah auranya udah negatif, anak nggak akan bisa gitu. Jadi penting itu memotivasi dari dia pasti bisa, kalau nggak bisa ya kita orang tua yang ngajarin gimana caranya membreakdown kegiatan yang susah itu supaya dia bisa gitu. Itu sih Bu maksudnya. Betul, cocok banget Pak. Cocok banget ya. Jadi Bapak Ibu ya, sebetulnya itulah poin-poin pentingnya nih, kalau saya sebagai profesional, maksudnya sebagai yang saya pelajari gitu ya, Bapak Ibu boleh punya anak autis ya, boleh gitu ya, itu mah udah dari sananya yang kita nggak bisa nolak juga gitu. Ya. Nah, tapi sebisa mungkin anak ini pasti bisa, harus bisa. Gimana caranya harus bisa, gitu ya. Jadi kita harus punya pikiran positif. Anak ini bukannya nggak bisa, tapi belum bisa, atau barangkali nggak mau, nggak bisa, gitu ya. Jadi dari situlah kita
bener banget lah. Bapak ini udah juara banget deh. Saya mau ngomong juga sama, soalnya udah ngomongin Bapak. Jadi sesuatu yang besar yang emang kelihatan sulit, dan memang sulit buat anak ini karena kondisinya. Kita harus bagi-bagi lagi menjadi yang suatu standar yang kecil-kecil, tangga kecil-kecil yang pasti mereka bisa capai. Terus jangan lupa reinforcementnya ya. Dan semua orang itu sebetulnya butuh reinforcement, nggak cuma anak-anak, nggak cuma anak-anak ABK. Kelihatan lucu dikasih kue, kasih permen karena itu nggak umum. Tapi sebetulnya konsepnya sama. Bapak Ibu yang pada bekerja semua kan, walaupun bisnis juga kan senang. Kenapa? Karena dapat gaji kan, dapat untung kan. Kalau bisnisnya nggak untung juga males kali gitu kan. Enforcement-nya gitu kan. Jadi ya walaupun mungkin kalau orang udah dewasa kan nggak selalu bentuknya uang ya. Mungkin ada recognition, ada macam-macam lah ya. Nah makanya anak-anak juga kan ada yang pujian tuh reinforcement-nya kan. Nah itu semua ilmu behavior semua orang normal ya seperti itu ya. Jadi ya gimana caranya kita ajarin gitu, bener banget. Jadi kalau emang sebuah keluarga utuh gitu ya bisa pergi kemana-mana, berlibur, mau hiking, tanpa takut dia mau pupuk di mana, maksudnya nggak bisa pupuk gitu ya. Terus kemudian mau terbang naik pesawat, mau nonton bioskop, mau ke mall, mau ngapain aja gitu. Sebetulnya itu semua bisa diajarin. Memang sulit di awal dan mungkin kita agak repot di awal, tapi insya Allah hasilnya lebih enak gitu daripada apalagi misalnya masih kecil gitu ya, jadi masih punya banyak waktu untuk melatih, terus juga kemungkinan kemampuan latihannya ya makin lebih cepat lah kan kalau misalnya semakin kecil anak. Masalahnya, Bu. Ya silakan Bu. Ini tambahan yang toilet ini kan sebenarnya itu abstrak ya Bu, maksudnya dibanding yang mending dulu kan jelas nih ada Oreo, dia akan sebut Oreo gitu kan. Itu tuh saya sebenarnya, aduh gimana lah ini masukin ya, maksudnya berbagai macam cara udah saya lakukan deh dengan sejam sekali, saya cekokin terus tuh. Kalian kalau misalkan pup di mana? Tolele gitu deh, maksudnya masih tolele kan, belum bisa toilet kan. Dia tahu tuh Bu, oh saya, tapi kasih ke Farzan bahwa oh Farzan kalau merasakan ini, Farzan ke toilet gitu loh Bu. Itu tuh masuknya tuh susah banget ke Farzan. Sampai saya buat yang urutan sekuennya itu juga saya tunjukin setiap hari saya kasih, itu kok nggak masuk-masuk gitu kan. Ya udah itu prosesnya sampai akhir, tapi yang paling kelihatan banget kuat itu ya semenjak dikasih reinforce itu ya. Jadi, oh dikasih nih kata dia kayak gitu kan, sampai akhirnya dia tiba-tiba itu dia merasakan itu, dia lari ke toilet. Dia lari ke toilet gitu kan, wah berarti tadi saya langsung kasih 3 waktu itu Bu. Wah Farzan hebat, jadi Farzan merasakan ini, Farzan ke toilet ya, saya bilang itu. Saya ini lagi kan, dia tuh kayak gimana gitu kan, untungnya kan saya emang orangnya agak heboh gitu kan Bu, hebat loh Farzan, nih kasih 3, saya bilang kayak gitu. Udah setelah itu tuh alhamdulillah lancar, dan apa ya, yang paling saya senang tuh generalisasinya bagus gitu. Dia mau dengan terapis, dia bilang, dia memang belum tahu ya bedanya pipis dengan pup, jadi pasti dia bilang ngepup. Jadi dengan terapis dia bilang, atau dia lagi main dia lari sendiri ke toilet, bahkan di hutan pun sama pembimbingnya itu saya bisa jawab waktu itu beda sungai. Dia sama pembimbing di sana karena saya belum nyebrang kan. Itu, Bu, si Farzan mau pup. Dia bilang sama kamu, iya, yaudah pupin aja nggak apa-apa. Jadi, wah, dia ini ya bagus ya generalisasi, maksudnya nggak harus di toilet yang bagus. Kalau di mall sudah biasa, dia pasti bilang sama saya, wah bagus. Jadi saya, aduh ini sih udah keren deh nih, pokoknya udah toilet udah oke, udahlah bismillah, yang lainnya pasti bisa gitu aja. Ya pasti bisa kok Bapak Ibu, semuanya dijalani, dicoba, pasti bisa. Tapi tentu kita melihat kondisi anak masing-masing ya. Tapi target itu kalaupun nggak bisa kecapai, kita bisa pecah lagi menjadi lebih kecil-kecil sehingga bisa dicapai oleh anak. Supaya anaknya dapat reinforcer yang banyak. Kalau ada dia dapat, dia seneng, kita juga seneng kan, hasilnya kelihatan. Gitu. Oke, flashback balik nih Bu. Waktu pertama kali di VB Map dicek ya, Farzan tuh ada di level mana ya Bu ya? Pertama kali dipetain nih VB Map-nya. Kira-kira gimana perasaannya? Level 1 Bu, masih kosong lagi. Waktu itu kan proses sebulan ya kalau sama ibu kan, jadi nggak langsung kan baru ngisi itu kan. Oh ya bagus saya bilang kayak gitu kan. Jadi emang ngelihat proses kan anaknya. Pas saya dapat, ya ampun, jadi dapat saya ya ampun selama ini gue terapi di 18 bulan kok segini doang gitu. Jadi pertama-tama aduh, tapi ya sudahlah, memang ini yang emang hasilnya ini yang Farzan sekarang kemampuannya memang ini gitu. Jadi terima, tinggal ke depannya saya mesti gimana, udah gitu aja sih Bu. Mungkin kalau yang lain misalkan nih aduh gue tahu anak gue gini, gue kayak ditabrak kereta gue kayak ini. Saya sih bukannya nggak seperti itu ya Bu, saya juga sedih, tapi ya sudahlah, memang udah seperti itu, tinggal lanjutnya aja mesti gimana, lebih ke seperti itu sih. Maksudnya kalau kita mau nangis, kalau kata suami waktu itu, mami mau garuk-garuk aspal, itu juga akan berubah keadaan. Udah, sekarang kita fokus aja ke depannya, tapi bukannya sedih nggak boleh gitu ya Bu. Jadi udah, itu saya bilang,
ya ampun masih kosong banget gitu kan ya sudah. Ya Bapak Ibu ya, pokoknya kita positif aja lah ya, kita berprasangka positif aja kepada Allah gitu ya, menurunkan anak ini yang seperti ini ya kondisinya, udah deh nggak usah, mau sedih-sedih boleh tapi jangan kelamaan ya, karena kan anak ini juga butuh apa ya, butuh penerimaan untuk bisa maju. Kalau Bapak Ibunya nggak terima, nah kacau lah kan dunia keluarga, belum lagi anaknya juga kalau merasa tertolak. Menurut pengalaman saya yang punya, maksudnya menangani beberapa klien, itu biasanya yang punya banyak problem behavior yang parah ya, bukan kalau problem behavior semua anak pasti punya lah, namanya juga anak-anak ya. Tetapi yang benar-benar parah, yang anaknya sulit menjadi sulit, banyaknya tuh karena ya penerimaan dari orang tuanya denial gitu loh. Jadi kurang bisa menerima ya. Enggak tahu deh, mungkin anak ini walaupun nggak ngomong tapi sebenarnya bisa ngerasain kali ya. Situasi di rumah atau mungkin penerimaan di rumah dan sebagainya, kira-kira gitu. Nah kalau sekarang Farzan kondisinya gimana nih Bapak Ibu ya? Farzan perkembangannya sekarang kalau bisa di sharing? Ya, yang pasti kondisi saat ini dia terapinya kan di rumah kan, dan maminya nih yang backbone-nya nih yang melakukan terapi gitu ya. Ya dengan ada adiknya yang ganggu, yang suka iseng gitu juga, itu challenge tersendiri itu ya, maksudnya adiknya juga maksudnya untuk kasus kita gitu ya. Dia juga mau duluan gitu, mau main gitu kan. Sementara kita kejar-kejaran waktu gitu. Nah, itu yang ya saya suka bilangin ya harus inilah ya kasih waktunya dia, dan nggak gampang ya untuk itu ya, karena usianya juga nggak gitu nggak gitu jauh 4 tahun, tapi ini si adik nih kayak mau dominan gitu kan. Nah itulah kita support, bagian dari support system ya, kita nggak melihat itu sebagai Kumiko itu sebagai masalah, tapi solusi gitu loh. Dia bisa bantuin Farzan pada saat main, bantuin ngawasi juga, bantuin ya, kita nggak melihat dia jadi suatu masalah gitu ya, dia karena dia juga berhak juga kan untuk dalam kondisi ini diajak involve lah, pasti itu kan bagus sebenarnya involve dia kan, daripada dia cuek aja gitu kan. Farzan mau ngapain, wah udah Kumiko cuek aja gitu kan. Nah, ini kita melihat malah bagus gitu ya. Nah itulah yang kita coba melakukannya dengan keterlibatan semua gitu ya. Keterlibatan adiknya, saya juga ikut terlibat gitu dalam hal ya, kalau terapi di rumah kan kita yang harus nyiapin ngeprint semuanya ya. Sekarang saya klinik nih Bu, gitu kan. Dulu kan saya tinggal taruh, udah saya tinggal keluar gitu kan, saya makan-makan, udah tinggal balik lagi jemput gitu kan, tinggal terima hasil gitu kan, diskusi. Sekarang tuh saya yang nyiapin, saya yang ngeprint, saya yang bikin bahan-bahan. Jadi tuh tiap malam tuh udah berdua tuh udah, Mami print, saya nggak minatin gitu, saya gunting-gunting. Print lagi ini, besok dari Bu Ruri ada apalagi berubah, coba yang ini gitu kan, atau coaching dan casting, Bu jangan ini Bu ini, iya loh mau print lagi bahan-bahan lagi, saya gedek laminatnya udah kayak fotokopi deh, saya gunting-gunting lagi. Jadi ya seperti itulah gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan proses seperti itu sekarang tuh yang paling kelihatan banget itu Farzan itu udah mulai ada komunikasi 2 arah. Terakhir nih seminggu kemarin lah pokoknya gitu kan, dia kan memang seneng buku nih tapi memang belum bisa baca ya Bu, jadi dia seneng sama gambarnya, kadang jadi stimming dia gitu ya, nggak masalah, saya tinggal jelasin aja kan. Tapi dengan dia ngambil kunci gitu kan, loh Farzan mau apa, ambil kunci kata dia gitu, buat apa, buka kata dia, mau apa Farzan, buku, emang buku mau diapain, baca buku. Itu Bu maksud saya, wah kok panjang nih gitu ya. Waduh, alhamdulillah itu sih yang paling saya ini ya, proses pemahaman dia bahwa oh, ditanya itu saya jawab ini, ditanya ini saya jawab ini gitu. Terus yang paling ini banget yang sosial, Farzan ini kan memang play skill-nya kan memang kurang bagus ya, tapi untungnya punya adiknya yang rusuh ini ya, jadi dia ngejar-ngejar tuh Farzan tuh matanya udah mulai kelihatan gimana, oh saya harus ngumpet nih supaya nggak dikejar yang anak ini nih. Itu saya udah kelihatan tuh, nggak yang dulu kan diem, mau digoda-godain, dicubit-cubit dia diem, jadi kayak nggak paham gitu, saya mesti gimana. Sekarang tuh udah dari sosialnya juga dapet, dengan adanya terlepas karena nggak bisa kemana-mana sekarang ya Bu, tapi ya andalan saya ada itu udah mulai kelihatan. Jadi banyak lah dari semua aspek tuh, ya balik lagi ya, karena dia autisme berat ini memang semuanya tuh kayaknya lama ya nggak apa-apa, lama tapi kan yang penting hasilnya baik, kalau saya sih seperti itu, jadi semua dapat gitu sekarang. Ya Bu ya. Nah ini kebetulan ada yang bertanya nih dari Bu Melisa ya Bu ya. Bisa nggak berkenan nggak di-share
kegiatan Farzan dalam satu hari saat mulai Aba Fibi, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, Bu? Ada sih. Boleh. Atau nanti ya yang di-share di presentasi itu ya, atau gimana nanti? Oh, itu sih tips, Bu, tips karena garis besar kita menjalani, tapi yang sehari-hari ada sih, karena kan kita memang buat semenjak yang PPKM ini nih. Ya. Mungkin bisa di-share aja kurang lebihnya aja, Bu, garis besarnya pagi bangun, terus ngapain. Diceritakan aja. Sana aja kali. Oh, ya. Kalau pagi itu Farzan bangunnya dia itu 6.30. Ya, barunya putus-putus. Iya, kemudian Bu, silakan. Farzan bangunnya 6.30, itu biasanya karena dia on-nya lama ya, jadi kita gerak motorik dulu nih gitu. Apapun itu, entah dia latihan motorik kasar di rumah sama saya atau sepeda sama papinya. Jadi balik lagi kan, bagi-bagi tugas tadi yang kata papinya. Misalkan saya nggak bisa, jadi sepeda papinya, saya bisa megang Fumi. Nah, tapi kalau misalkan gerak motornya itu sama saya gitu. Nah, habis itu, setelah itu kan dia bisa dia terapi. Nah, sebelumnya ini saya terapi itu kan selain ada Aba Fibi, saya ada TW, sama ada yang buat gerak motornya ya, motorik kasarnya, olahraga gitu kan. Nah, kalau untuk Aba Fibi ini saya hire terapis memang, karena saya juga mesti megang yang anak saya, karena saya nggak ada bantuan sama sekali, sus atau apa, saya nggak ada, jadi saya megang 2 anak ini saya sendiri. Jadi saya manfaatin buat pada saat Farzan dipegang terapis, saya ngajarin adiknya gitu buat belajar. Nah, jadi untuk itu saya sama terapis Farzan. Jadi semuanya pagi itu dari yang 6.30 dengan kegiatan dia, terus sarapan, terus TW sama saya juga. Jadi ada program kayak ibu gitu, tapi saya ngajarin sendiri. Habis itu dia jam 10 start terapi sampai jam 12. Setelah itu makan siang, saya ini terapinya itu pagi dan sore. Jadi untuk pagi itu saya 2 jam, sore saya 2 jam. Gitu. Nah, Farzan ini kan memang hiper ya, anaknya hiperaktif ya. Jadi kalau dia nggak ada kegiatan itu kelihatan banget di ruangan itu, entah dia hilir mudik lah. Kebetulan ruang terapi dia itu kan ada ruang SI-nya. Dia tuh dia manjat-manjat tuh ke Mangkibar, jadi nggak duduk. Tapi memang setelah dia manjat, dia gelantungan, dia balik sendiri sih ke kursi. Alhamdulillah itu proses ya, nggak perlu dipanggil lagi. Cuman memang ibarat kata tuh capein dulu nih si Farzan nih, baru dia bisa fokus. Kalau ya kita kan sebagai orang tua ya observasi lah ya. Tapi kalau Farzan tuh tipenya seperti itu saya lihat. Udah kegiatan semuanya, terapi jam 10 sampai jam 12, habis itu dia makan siang, itu biasanya kita suka kasih kegiatan apa ya, gerak, paling naik turun tangga sih di rumah, yang penting ada capeknya dulu. Habis itu baru terapi lagi, dia mulai lagi jam 2 sampai jam 4. Setelah itu kadang dia sepeda atau jalan, gitu aja sih Bu. Iya, jadi main motor lah, main belajar nulis-nulis, bronce, itu tuh yang udah nggak berat lagi Bu. Sama yang ini sih, maksudnya kegiatan bina diri ya, itu yang kita mulai juga ya Bu ya. Bina diri itu kan penting ya di usia Farzan, itu kita mulai bahwa dia bisa udah mulai inilah ya, mandi sendiri gitu ya, pakai pakaian sendiri gitu. Itu yang memang itu prosesnya ini ya, akan makan waktu ya, maksudnya nggak bisa diburu-buru tuh untuk makan itu, mandi gitu kan. Tapi penting dia mengerti ya, maksudnya melakukan itu sendiri gitu ya. Saat ini sudah bisa melakukan sendiri dengan low supervisi ya, masih ada supervisi sedikit, tapi kita kasih kesempatan dia inilah ya, mencoba melakukannya semua sendiri ya, mandi itu ya kan, kemudian nyisir, pakai baju, dan makan juga ya, makan itu juga Farzan terus terang tuh cukup challenge Bu ya. Jadi dulu dia ini ya kan, kita suapin aja, karena kan dia kalau nggak mau disuapin dia nggak mau makan gitu kan. Nah cuma ini kita mikir juga kan, nanya sama Bu Ruri kan, ini mau sampai kapan nih Farzan kayak gini. Ya udah, kita akhirnya ini kan, yang penting dia bisa makan sendiri ya. Kalau nggak mau nasi dia kasih kentang, ya udah kita ya kasih kentang aja. Yang penting kan cukup ininya ya, gizinya ya. Kentang dikasih, sayur dia juga mau gitu kan, buah juga mau, protein dia mau, protein dia nggak masalah. Dia lagi sekarang tuh kadang-kadang suka musuhan sama nasi Bu. Iya, karena lu untungnya sih Farzan memang dari kecil nggak ada masalah makanan kan, apa aja dia mau gitu kan, nasi pun juga mau. Tapi entah kenapa nih, karena yang lucunya nih sekarang kalau makan sendiri dia nggak mau nasi, tapi kalau saya suapin dia mau nasi gitu. Jadi tapi ya udah, kalau misalnya gitu ya kuat-kuatan, bukannya kita nggak sayang anak ya, yang penting kan nasi
karbo, ya udah saya ganti kentang gitu atau jagung, dia mau. Yang penting Fardan makan sendiri, Fardan suap sendiri gitu. Ya udah habis sama dia sendiri makan gitu kan, terus dia taruh di tempat cucian piring sendiri gitu. Ya, ya jadi ya Bapak Ibu ya, yang namanya terapi untuk anak itu meliputi seluruh kehidupan anak. Usia segitu harusnya udah bisa apa. Jadi kalau anak Bapak Ibu belum, untuk usianya ya harus dilatih gitu ya. Dan kadang-kadang ngelatih, benar kata Pak Hafiz ya, melatih yang kemandirian yang kelihatannya menurut kita sederhana, tetapi sebetulnya buat mereka enggak gitu. Jadi itu lebih butuh waktu dan emang nggak bisa diburu-buru ya. Jadi emang kita harus lihat, kita analisa, adakah prasyarat untuk misalnya melakukan itu, karena misalnya nih anak mau disuruh sikat gigi, tetapi tangannya belum kuat, misalnya kan belum luas lah, belum prigelnya, motorik halusnya, motorik kasarnya juga dia kan habis sikat gigi itu pakai neken ya, sementara anak-anak memiliki masalah muscle tone ya di sininya ya lemah gitu loh. Emang kadang-kadang tuh trikinya anak autis ya dibanding mungkin mohon maaf ya anak yang disable ya. Kalau anak autis tuh karena secara fisik kelihatan normal, jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa sebetulnya di dalam tubuhnya normal, sebetulnya enggak, gitu loh. Sebetulnya mereka punya masalah dengan koordinasi, mereka punya masalah dengan muscle tone. Muscle tone itu maksudnya apa sih? Ototnya tuh kelihatannya sempurna, tapi sebetulnya lemah, nggak bisa. Ya itu tadi kan banyaknya juga yang nggak bisa, misalnya sikat gigi itu kan harus pegang kuat ya, terus kayak digosok ya. Nah itu barangkali mereka tuh lemah sekali gitu. Jadi itu yang harus dilatih. Banyak lah latihan. Jangan lupa seperti Fardan juga banyak latihan-latihan motorik ya, koordinasi ya, berolahraga ya. Kalau mau tahu mana yang kurangnya tentu harus menghubungi terapis okupasi setempat ya. Jadi ini anak saya ini kurangnya di mana yang harus dilatih gitu ya. Dan itu juga ngelatihnya nggak gampang, nggak cukup dengan misalnya seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu loh. Maksud saya kita sebagai orang tua ya harus mencoba melatihnya lagi di rumah. Biasanya sih terapis okupasi suka ngasih PR, cuma kitanya aja nggak kerjain PR kadang-kadang gitu ya. Nah makanya harus rajin kerjain PR supaya ya maju lah anaknya. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang mau dipresentasikan, sharing, silakan dimulai. Ya tadi udah disiapkan untuk share itunya presentasinya. Bentar, Bu. Sebentar ini, terus saya share screen. Ini share screen ya. Ya, silakan Pak. Ini sih hanya tips-tips aja sih Bu yang selama ini kita lakuin. Ya, itu yang penting Bu. Secara garis besar gitu aja. Ya. Kelihatan nggak ya Bu Ruri? Kelihatan tapi masih ya udah. Ya. Enggak, saya nggak usah inilah apa di gini aja. Jadi mungkin ini kita bukan yang paling tahu juga. Saya yakin di sini Bapak Ibu pasti banyak yang lebih pintar dari saya, progresnya lebih bagus. Cuma ini dari versinya kita seperti ini nih ininya. Mungkin ini yang bisa kita sharing lah ya. Kita juga sama-sama belajar lah ini ya Bu Ruri ya. Jadi kalau dari kita itu yang paling penting tadi yang pertama ya kita bilang sebelum kita membantu anak kita harus membantu kita dan pasangan ya. Kita satu tim gitu ya. Satu tim kita harus bisa nggak gampang ini sesuatu yang gampang untuk diucapkan tapi prakteknya susah gitu. Karena kondisi yang kayak pandemi, kondisi anak seperti itu kan ini kan bisa juga memicu ini kan stres kita kan. Tapi kita harus menguatkan diri kita dan pasangan juga gitu. Dimana kita bergandengan tangan, kita sama-sama nih kita coba selesaikan kita bantu anak kita gitu dan supaya inilah ya intinya mandiri dan dia bahagia dia itulah happy ya gitu ya. Nah jadi kedua kita membangun support system untuk mendukung tumbuh kembang anak gitu ya. Tadi yang support system itu yang kita bilang kita dalam membuat suatu rencana jangka panjang. Ini kan autism ini kan ultramaraton ya, kalau saya bilang ini kan maraton jangka panjang dia gitu kan. Nah itu kita harus membuat
ininya ya, individual education plan ya, EIP ya. Nah, itu kan yang membuat kan biasanya konsultan ya, kayak Bu Ruri gitu ya, yang itu. Makanya kita penting untuk bekerja sama dengan konsultan, kita satu tim gitu ya. Kita saling mengasih feedback itu seperti Bu Ruri bilang ya, apa yang terjadi di rumah, apa yang sudah kita lakukan, sejujurnya kita bilang gitu. Challenge-nya seperti apa? Nah, kita bilang. Nah, kita juga bersama sama terapis, sama orang intinya sih yang lingkungan terdekat di rumah. Kalau saya kebetulan kan ada ibu saya di rumah, itu tuh benar-benar susah juga tuh. Jadi ibarat kata kalau ngomong sama Farzan tuh satu kata aja, Nek, gitu. Itu pun juga perlu dibicarakan juga dengan ART di rumah. Mbak, kamu kalau sama Farzan jangan kamu, ya itulah balik lagi kan seperti yang tadi mending itu, jadi kamu jangan kasih, mesti dengan saya nggak kasih, ternyata ibu saya kasih diam-diam, itu benar-benar harus diperbaiki juga dalamnya Bu, gitu. Kalau yang kita, jadi udah tuh langsung setelah itu kita buat program nih, kita kasih tahu semua, kita kumpul, jangan ada yang seperti ini ya. Kalau Farzan bilang misalkan tidak atau mau apa, udah nggak usah panjang-panjang. Farzan mau apa, emang panjang kenapa, itu nggak usah kayak gitu-gitu sih Bu. Jadi lingkungan terdekat dulu yang kita edukasi. Terus ini ya kayak gini nih, ada komunitas ya, komunitas bagus ya, komunitas yang bisa teman seperjuangan lah ya, yang seperti ini nih, yang istilahnya dia udah sukses, bagaimana kita mereplikasi kesuksesannya dia gitu ya. Makanya penting tuh ada di lingkungan itu, termasuk dalam sistem support kita untuk mensupport ini mental kita supaya kita tetap inilah istilahnya tetap waras gitu dengan kondisi saat ini gitu kan. Itu ya. Terus yang harus menerima kondisi anak gitu ya, bahwa saat kondisi Farzan itu autism severe ya, dengan autism spektrum itu ya kita harus manage ekspektasi ya, apa yang bisa dilakukan Farzan saat ini gitu. Nah, kita jangan sampai over ekspektasi, kita mau membandingkan Farzan dengan peers-nya gitu ya kan. Selalu akan ada kecenderungan seperti itu ya, membandingkan. Yang itu bisa gitu kan. Tapi ini kita harus lebih kepada apa sih yang benar-benar dia butuhkan gitu ya. Yang dibutuhkan Farzan gitu. Kalau yang dibutuhkan itu sifatnya mandatory, berarti itu harus dikerjakan at any cost lah, maksudnya dengan membreakdown yang susah-susah itu ya, yang toilet tadi gitu ya. Tapi kalau yang istilahnya yang ya kayak makan nasi dia gitu ya, makan apakah harus nasi? Ya enggak, yang penting kan Farzan itu makan sendiri. Poinnya gitu. Kita menganggapnya yang penting adalah Farzan itu nanti ke depannya dia harus bisa makan sendiri. Ya udah, kalau dia nggak mau nasi, ya dia makan kentang, kita kasih kentang, kita kasih jagung dengan lauk, dengan ini. Yang penting gizinya tertutupi, tapi dia poinnya dapat bahwa dia harus bisa makan sendiri. Dan yang sebenarnya makan itu kan termasuk dalam tanda kutip terapi juga ya, maksudnya terapi yang kalau dibilang itu berapa jam ya, 30 jam seminggu gitu kan. Nah itu kalau kita kumpul-kumpulin yang makan, yang mandi, itu sebenarnya bagian dari terapi juga, dan makanya itu yang penting itu dilakukan komit dan konsisten ya. Harus mau dia dilakukan itu sendiri gitu. Dia harus mulai belajar melakukan itu sendiri dan dilakukan terus-menerus supaya keterampilan dia dina mandirinya itu melekat di dia gitu ya. Nah, kalau selanjutnya ini yang komunikasi kerjasama ini penting banget ya Bu. Maksudnya saya sebagai maminya gitu, sebagai ibu itu merasa terbantu banget gitu dengan suami saya gitu. Jadi misalkan kayak balik lagi seperti yang lagi di rumah ini, misalkan saya nggak bisa, papinya bisa ngajak sepeda sebelum saya, karena kan susah tuh, saya harus jaga 2 anak sepeda dulu, satu yang mau juga sepeda, satu juga saya mesti kejar Farzan sepeda untuk habisin tenaganya. Nah itu saya minta tolong sama papinya. Terus yang paling ini banget ini yang PPKM ini nih Bu. Jadi kan karena terapisnya ini off, jadi kita benar-benar saya ngerjain sendiri kan. Itu tuh kita sampai buat program Farzan itu apa aja di hari ini selama seminggu tuh kalau nggak salah. Nanti kita perbarui lagi, itu benar-benar kerja sama saya sama suami. Jadi malam kita buat lagi nih, oh
Farzan apa nih, misalkan mau yang kemandiriannya apa, oh ya udah potong, kita tulis potong wortel, ntar besok apa lagi nih, misalkan lempar lempar balon, itu semua udah kita buat. Nah itu pentingnya kerjasama, karena kalau saya ngerjain sendiri, saya ngelakuin sendiri, saya juga stres gitu kan. Makanya itulah pentingnya komunikasi, kita buat ini nih, karena kayak itu untuk misalkan besok lagi kita juga bingung nih, apalagi ya, terlepas ada komunitas, oh saya bisa contoh maminya ini nih, maminya ini, cuman kan kadang anaknya bisa, di Farzan kan belum tentu bisa. Jadi kan harus, oh kayak ini jangan. Nah, itulah pentingnya kerjasama sama suami tuh. Jadi tuh dalam seminggu tuh kita udah punya kegiatan gitu. Jadi pada saat besok saya bangun pagi, saya udah nggak bingung nih, saya mesti ngapain Farzan gitu. Itu sih pentingnya yang komunikasi sama kerjasama. Terus yang paling penting nih, yang poin selanjutnya itu yang jangan membandingkan anak kita dengan anak lain. Ini memang masih proses ya Bu. Saya pun juga seperti itu gitu. Apalagi yang masalah bicara ini kan, kok dia terapi berapa bulan udah bisa ya keluar kata-kata, kok Farzan belum. Cuman balik lagi, oh iya dia ini kan tingkat level autisnya kan nggak berat, ditambah lagi dia usia juga lebih di. Jadi oh ya udah, jadi apa yang Farzan sekarang lakukan, yang Farzan bisa ya udah kita kejar gitu. Jadi kadang saya, wah kok dia enak ya udah bisa nulis, tuh saya kadang di satu sisi ngomongin sekolah itu saya kadang juga, Farzan gimana mau sekolah, dia kadang pemahaman, tapi ya sudah, di sisi lain kan Farzan bisa saya kejar yang lain. Jadi kalau cuma boleh kita mencontoh yang lain untuk lebih semangat, oh Farzan akan bisa seperti itu, nggak apa-apa, tapi buat kita jadi down tuh jangan gitu. Jadi nah stop lah bandingin dengan anak lain, lebih seperti itu. Terus yang kenal selanjutnya mungkin ini ya ya setiap anak tuh pasti punya kelebihan dan kekurangan lah sama kayak kita ya. Nah kadang-kadang ya kita juga terpakunya sama kekurangannya aja. Wah ini Farzan ini masih seperti ini nih gitu ya. Nah nggak melihat bahwa apa yang dia udah bisa. Nah kayak dulu tuh saya pengen banget tuh ya aduh Farzan belum nggak bisa naik sepeda nih gitu ya Pak Bu. Kalau misalnya dia pengen gitu lihat anak di kompleks itu naik sepeda gitu kan, kayaknya senang gitu kan. Nah kita itu ini tuh ngajarin dia sampai encong gitu Bu, dorong gitu kan. Nah sampai akhirnya dia bisa ya naik sepeda, terus ada challenge lagi, ngeremnya dia belum bisa gitu. Nah kita ajarin lagi, oh ternyata dia nggak bisa ngerem tuh karena yang sepeda yang lama tuh keras remnya. Ganti sepeda yang baru, sebentar aja dia bisa sepeda dan bisa ngerem gitu ya, karena di rumah kita agak turunan gitu kan, ada yang turunannya dia bisa turunan, itu senang dia. Yang paling penting tuh itu ya, maksudnya yang kadang-kadang kita lupa, terlepas dengan apapun kekurangan kita, jangan lupa bikin dia bahagia gitu loh kan. Kalau bisa pada saat terapi tuh mukanya sama kayak sepeda Bu. Wah itu parameter kesuksesan itu. Kalau muka anak udah senyum kayak main sepeda, wah itu udah itu bagus banget tuh terapinya. Jadi harus dilihat tuh ya, kalau melihat selain ini ya, kalau APVD itu kan punya parameter ini ya, milestone-nya ini udah terpenuhi, echoic, tag, mending gitu. Kita penting lihat misalnya kalau kita lakukan terapi itu, muka anak seneng nggak gitu kan, happy nggak dia gitu kan dengan terapi itu. Walaupun ya susah ya, karena terapi itu kan kayak sekolah gitu ya, kecuali emang anaknya yang seneng buku tuh susah untuk senang belajar gitu tuh, karena ada keterpaksaan lah di situ ya. Jadi sementara kalau dia dengan bermain itu dia kan ini kan enjoy gitu ya. Jadi itu yang perlu kita, bagaimana mengkombinasikan dia belajar sambil bermainnya itulah gitu ya. Jadi kita yang bantu dia untuk menemukan ininya lah. Jangan lupa di sela-sela waktu Farzan tuh jadwalnya kan cukup padat, makanya kita coba imbangin gitu, bagaimana dia bisa main gitu ya. Sekarang dia suka main overboard, terus rollerblade, itu dia suka. Sekarang kan rollerblade gitu. Dia seneng gitu loh. Minta gitu. Itu yang ya kita juga berusaha iniin dia ya, di sela-sela, karena jadwalnya kan mungkin tadi udah dibilang tuh kan, jadwalnya padat ya, terapinya dari pagi ada 2 jam, terus sorenya ada 2 jam juga gitu. Jadi di sela-sela itu kita coba iniin dia, hibur dia dengan ya itu tadi ya, main overboard, main balance wheel, karena terus mungkin paginya bisa sepedaan. Itulah yang mengeksplor apa sih yang dia suka gitu, supaya kalau dia happy, dia akan terapinya juga
mudah-mudahan happy juga gitu, karena udah istilahnya kebutuhan sensorinya sudah terpenuhi lah gitu loh, Bu. Iya. Nah, itu tadi ya, apa, memaksakan target yang terlalu tinggi ke anak gitu ya, maksudnya ya kadang-kadang yang paling penting sebenarnya kalau menurut kita ya, apa sih yang dibutuhkan dia gitu ya, apa yang dia butuhkan ya, dalam hal komunikasi, dalam hal aspek kognitif gitu ya, dalam hal bina diri, itu yang kalau menurut kita yang kita coba penuhi, dan kita harus lihat kemampuan dia sekarang. Tadi yang kayak Bu Ruli bilang ya, maksudnya ada, kalau dia belum mau dan nggak bisa, itu bukan karena mungkin dia nggak mau, karena malah saya bilang, malah ada di buku saya baca itu, kalau kita tahu alasannya dia nggak bisa, mungkin kita jadi mewek nih jadinya. Istilahnya dia bisa bilang, gue bukan yang nggak bisa nih, yang nggak tahu caranya, mulainya gimana, kasih tahu dong yang dewasa nih gitu loh kan. Katanya kayak gitu tuh dibilangnya, kalau dia mungkin bisa ngomong gitu kan. Nah, cuma kan kadang-kadang kita ya yang merasakan, ini kok gini aja nggak bisa sih gitu kan. Ini kan gampang ya, menurut kita gampang gitu, tapi menurut dia itu ya ada kesulitan ya dalam hal memulainya, karena itu ya ada motor planningnya itu ada kekurangan dia, mungkin ototnya gitu, dan ada isu sensori juga. Nah, itu yang kita coba kita selesaikan satu-satu lah, apa sih akar masalahnya gitu ya. Dan ya tadi ya, dengan reinforce, pecah menjadi lebih kecil, kita tetap mengejar satu target yang achievable buat dia, tapi tetap progres gitu loh, yang pelan-pelan kita juga akan mencapai target yang kita inginkan gitu. Jadi jangan patah semangat sama kondisi anak. Ini sih penting banget ini Bu. Maksudnya pertama, jangan lelah belajar ya, maksudnya cari info. Maksudnya dengan kalau saya pasrah dengan kondisi Farzan, terus udah taruh di tempat terapi, udah terapi yang bagus nih, namanya bagus, besar, dokter tumbuh kembangnya juga bagus, saya nggak akan ketemu Bu Ruri. Suami saya nggak akan ketemu Bu Ruri. Tapi dengan saya mencari tahu, ikut sana sini seminar, itu yang membuat kita ya semangat. Maksudnya jangan anak gue udah 6 tahun nih, udah mau 7 tahun gitu. Udahlah, yang sekarang aja jangan seperti itu. Maksudnya di kita ngerasain sendiri gitu. Kalau saya nggak ketemu, ya bukan berarti yang sebelumnya nggak baik, tapi kalau nggak dicari lebih lanjut lagi atau mencari ilmu-ilmu lain, itu padahal nggak akan seperti ini gitu Bu. Lebih seperti itu sih, Vi. Terus ini gali dan arahkan kesenangan anak ya. Nah, seperti tadi kita bilang tuh, Farzan tuh suka nyanyi kan, nanti mungkin adalah kita kasih video sedikit ya, Farzan tuh kita amazed banget gitu loh, dia bisa nyanyi dengan nadanya cukup bagus ya, lagu muncul lagi Bunga Nusa Indah itu, jadi cepet nangkepnya. Jadi itu ketika kita belajar dan kita happy, itu kan proses belajarnya kan efektif ya. Itulah yang bagaimana sebenarnya kita membuat environment yang seperti itu, kita replikasi di setiap aspek gitu ya. Jadi lingkungan itu mendukung dia untuk untuk dia belajar dan bermain ya, karena sebenarnya kan di usia sekarang itu kan dia dominasinya antara belajar dan bermain kan. Dengan saya juga ngelihat, wah ini Farzan terapinya cukup padat gitu ya. Jangan kita pernah lupakan dia punya hak juga untuk bermain. Makanya kita selalu selingin tuh pagi sepeda, main overboard, main rollerblade. Jangan, karena ya kayak Farzan itu nggak tahu, dia nggak suka itu Bu, mobil-mobilan nggak gitu suka gitu, bola nggak gitu suka gitu kan. Tapi ya udah itu tadi yang kita bilang ya, itu bukan mandatori. Yang nggak suka bola ya nggak apa-apa juga, teman saya banyak juga yang nggak suka bola kan, tapi ya ini aja gitu. Jadi kita melihat bahwa itu bukan mandatori, yang penting dia punya sebenarnya di area yang lain dia suka hiking, dia suka nyanyi gitu ya, dia suka naik sepeda, ya itu yang dia suka ya nggak apa-apa. Kita sebagai orang tua cuma bisa mengeksplor, memberikan dia kesempatan. Kalau emang dia terlihat kesusahan, kita coba bantu bagaimana mengatasi masalah itu dalam hal bermain dan belajarnya ya selanjutnya ya kita
ini ya apa kita kasih kesempatan dia untuk memilih gitu ya. Sama praktek sekarang yang dia kan sekarang terapi itu abah dia 2 jam, itu sekarang udah saya suruh sama terapisnya per 15 menit kasih pajak 5 menit gitu. Ngapain Bu? Ya terserah dia mau lari, dia mau tiduran, dia mau gelantungan, nggak masalah. Habis itu dia, dan dengan proses seperti itu dia balik sendiri gitu, mau gitu. Oh iya belajar lagi gitu. Kadang Pacan mau main nggak? Dia diem aja, kata ya udah berarti lanjut belajar. Jadi kan enak gitu, dia nggak yang dulu kan kayaknya gelisah karena ya balik lagi dari hipernya dia ya, ada masalah sensori juga. Terus kita juga ini apa kita perayaan kemenangan kecil ya. Jadi kita jangan nunggu istilahnya sampai achievement besar dulu baru happy ya. Ini autism ini kan seperti saya bilang itu kan ultramaraton ya. Kita harus di tiap 5 km ya kita harus merayakan kemenangan kita ya, kayak pada saat dia ya bisa toilet. Wah, itu achievement itu loh menurut saya, dan itu perlu diapresiasi. Dia bisa sepedaan, dia bisa apa. Jadi itu bagus buat kepercayaan diri dia dan kepercayaan diri kita ya. Maksudnya, oh yang kita lakukan tuh nggak sia-sia gitu loh. Penting untuk kita ke dalam pikiran kita kompakan terus bahwa anak kita bisa, dia pasti bisa gitu loh. Dan dengan kemenangan-kemenangan kecil itu yang kita harus apresiasi, kita lihat dia progres. Nah, itu akan membuat kita lebih kuat menjalanin di kedepannya gitu. Untuk tetap maju kita akan lebih kuat karena kita melihat kemenangan ini, kita melihat dia bisa ini, dia bisa ini, dia bisa ini. Nah, itu yang membuat kita istilahnya kuat ngejalanin perjalanan ini gitu. Terus yang selanjutnya yang kalau ada masalah itu coba cari penyebabnya gitu ya. Ini sih yang paling kelihatan banget yang PPKM ini nih Bu, yang baru-baru ini. Jadi semenjak PPKM ini karena kan agak berombak nih ya, maksudnya jadwalnya Farzan biasanya terapis itu tetap nih datang kan ke rumah, ini kan nggak ada. Jadi ya sesuai ini saya aja, kalau misalkan lagi bisa jam segini ya udah jam segini, jadi fleksibel gitu kan. Nah itu kelihatan banget tuh di masalah toilet, dia kadang suka bocor gitu kan. Nah itu kan saya, duh si Farzan nih gimana sih, udah lulus kok masih pulang lagi gitu kan. Nah, balik lagi ya, namanya pasangan kan mengingatkan, tunggu dulu, ini jangan semua disalahin ke Farzan. Coba kita cari solusinya. Biasa kan, kalau papinya senang cari-cari baca buku kan. Nah, di situ bilang kalau misalkan ada perubahan sesuatu atau kegiatan dia itu, anak akan ada yang berubah gitu. Oh iya, berarti ini karena itu. Karena kan, Mami tetap nggak nih terapi jam 10? Enggak sih, kadang mundur setengah 11. Ya udah, berarti bukan salah Farzan. Salah siapa yang merubah jadwal itu? Oh iya, saya gitu kan. Jadi, jangan apa-apa mulu, ini gara-gara Farzan nih, gara-gara Farzan. Nah, itu penting banget. Maksudnya, jangan menyalahkan anak, tapi coba cari penyebabnya. Itu sih yang penting. Walaupun itu lagi-lagi ya, gampang diomongin, ya. Dan susah untuk dilaksanakan. Kalau misalnya bocor, kita ngomel-ngomel juga. Itu inilah ya, maksudnya, ya kadang-kadang kelepas juga gitu kan. Ya, itu bukan membenarkan tapi ya masih manusiawi lah, tapi kita balik lagi, oh ini kan dia lagi proses ya, kita tetap dukung gimana caranya dia balik lagi ya, akhirnya dia ini juga balik lagi udah bisa udah lari sendiri ke toilet. Dan itu saya kasih pujian lagi, saya kasih wah semua yang dia mau lah, saya bilang Farzan mau apa, dia mau apa, biskuat, oh iya biskuat, mama kasih banyak gitu ya, udah jadi ya balik lagi, nanti selanjutnya dia bebasnya ya saya jamin aja, nggak saya kasih lagi. Yang penting ya, yang komitmen dan konsisten ya, karena kan namanya terapi itu akan terasa efeknya kalau misalnya kita ini konsisten ya melakukan ya setiap hari itu ya, dalam hal bina diri, dalam percakapan gitu. Jadi gimana caranya sebenarnya dalam kita misalnya dia main sensori itu kita masukin juga dalam ngomong ini ya, makan preposisi, ayo tuang ke dalam botol. Jadi dia ngerti juga dalam bahasa dalam natural environment ya, berbicara dalam lingkungan sehari-hari gitu ya. Jadi tidak melulu tabletop, tapi kita bisa bagaimana kita memanfaatkan setiap kondisi di setiap saat itu untuk dia itu bisa berkomunikasi intinya, kan itu ya ininya dari kekurangan anak-anak ini ya. Jadi semakin sering kita komit, maksudnya
dia harus ngomong dulu baru kita kasih sesuatu, ya konsisten kita lakukan terus-menerus. Itulah yang membuat adanya ya, progres ya, walaupun belum seperti yang kita harapkan banget, tapi at least kita udah di jalan yang benar nih ya. Kita emang butuh waktu untuk mencapai target yang kita inginkan itu kan, tapi ya, kita tetap ya tadi lagi gitu ya, harus merayakan kemenangan-kemenangan kecil gitu. Jadi itu yang harus kita pompakan ke dalam pikiran kita bahwa kita udah di jalan yang benar, kita harus semangat, kita harus sukses gitu kan. Ya, Farzan pasti bisa. Itulah yang membuat ya perjalanan ini ya walaupun berat tapi ya tetap nikmat juga untuk ya dijalani gitu ya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya lah ya. Drama-dramanya. Dan drama-dramanya. Itu pasti ada. Terus ini terakhir nih ada video, kan terakhir Ibu waktu itu ada video Farzan ini yang Farzan nyanyi yang maksudnya yang dia tidak akan bisa ngomong, ternyata dia udah bisa nyanyi seperti ini gitu, pengen di sharing aja. Bisa sharing ya. Suaranya Pak? Sorry Bu. Suaranya kok nggak kedengeran? Suara Farzannya. Sebentar Bu. Bentar. Ini sebentar, ini yang ada kayaknya kalau kayak gini nih ada yang di set audio. Coba lagi ulang lagi. Bentar, ini nggak kedengaran deh tadi Bu ya? Enggak. Nyanyi ya, lagi nyanyi ya? Iya. Volumenya nggak ada ya? Maksudnya di volume atau apa? Di volumenya udah gede ya? Udah gede. Coba di atas biasanya ada share audio juga. Iya, itu dia, saya mulai dari di mana itu ya? Share audio sebentar ya. Di atas yang ada view option yang atas tengah. Atas tengah. Di ininya ya, ntar dulu ya. Oh, view mohon maaf sebentar ya. Atas tengah yang di mana ya Bu ya? Di Kalau di Bapak kedengeran suaranya? kedengaran Bu. Oke, tadi sebelumnya kita coba ya, cuma yang videonya tadi belum kecoba, sempat dicoba. WhatsApp ke Bu Ruri sih, nggak tahu dia bisa Ibu share nggak ya? Oke. Bentar. Apa ini ya, share sound-nya? Nah, coba. Oh, coba. Ya. Ini kedengaran nggak ya? Kedengeran. Ya, saya ulang ya. Ambitambulambu ya yubafina dilandi bulan mandala jangannya capai ke bintang ambitambulambu utuh kemenyan titutulan delah mendalan. Sekarang Mami suruh Farzan nyanyi lagu Bunga Nusa Indah. Ayo. Bunga Nusa Indah berwarna merah tumbuh di halaman Dapalomatu. Bunga Nusa Indah tersama nandu bunga tercaya nandu Nusa Indah. Ya udah Bu, itu aja ini yang
apa yang bisa Ya, kita lah, share. semoga bermanfaat untuk Bermanfaat. Bapak Ibu semua. Iya, super Ya, banget. dari yang kita alami lah, kita jalanin, belum tentu yang terbaik juga lah ya Bu ya, Ya, untuk negara. masih banyak lah kita Masih yang harus belajar. belajar gitu. Kita juga masih banyak yang perlu dipelajari, tapi ya kita ingin mengatin bersama-sama kita bisa kok. Yang penting ada yang pandu itu ya, penting ya, membangun support system itu ya gitu. Itu yang punya komunitas yang bisa support gitu ya, gitu, saling isi, saling berbagi gitu ya, saling menguatkan gitu. Intinya sih itu Bu. Ya Bu ya, Bapak tadi luar biasa tips-tipsnya yang udah dibagikan ya. Terus ini banyak banget komentar positif buat Bapak, Ibu, dan juga terutama Farzan nih, katanya suaranya bagus banget, nggak fals, suaranya nggak fals, bisa dikembangkan ya, sesuatu yang bisa dikembangkan. Juga sangat enjoy, terus keren banget deh. Sekarang Farzan umur berapa ya Bu? Sekarang 8 jelang 6 bulan. 8 tahun 10 bulan. 8 tahun 10 bulan, hampir 9 ya. Terus sebetulnya problem behavior Farzan yang paling parah apa nggak? Apa itu Pak atau Bu? Ini pertanyaan dari Bu Nur Afni. Ini sih dia waktu itu pernah pukul kepala. Dia emang alhamdulillah sih kalau untuk problem behavior ini emang nggak parah, tapi kadang kalau udah kesel banget tuh muncul, dia pernah sampai pukul kepala sih Bu. Tapi waktu itu Farzan langsung genggam tangan, Farzan hitung sampai 10, saya bilang yang seperti Ibu ajarin gitu kan. Dia mau tuh sampai 10 gitu, dia tenang. Terus nanti, nah entah kenapa nih sekarang dia kalau emosi dia nyanyi Bu. Jadi dengan terapis yang A dia nyanyi gitu, dengan terapis B nyanyi. Terus lagi kesel nih dia lari ke sofa udah nyanyi itu berbagai macam lagu, entah lagu ya kan, karena kan daya tangkap lagu itu cepat, jadi ya kadang tuh sama dia di mix tuh, jadi campur tuh, entah lagunya BCL nanti langsung jadi Alan Walker lah, itu bisa dalam satu lagu tuh dia bisa tuh kayak gitu, karena senang ya udah, kadang sampai wah teriak-teriak gitu kan, kadang lucu juga, saya kan kadang ngeliat di CCTV kan, ya ampun sih gitu ya, tapi sudah dia diem, udah Farzan ya lanjut lagi gitu kata terapis, ya udah gitu, tapi ya udah diemin aja. Jadi lebih ke situ sekarang, itu udah nggak pernah muncul lagi yang kayak pukul, dia muncul jarang ya, tapi memang udah nggak, alhamdulillah. Larinya nyanyi. Farzan udah menemukan caranya sendiri ya untuk menurunkan emosi ya. Jadi sebetulnya marah namanya pukul kepala kan barangkali ada saatnya anak frustasi, ada saatnya anak marah gitu ya. Jadi sebetulnya di dalam terapi ABA ini pun diajarin gimana cara mengatasi. Nah kebetulan Farzan menemukannya sendiri nih karena dia senang nyanyi, dan nyanyi itu buat dia membuat hati senang barangkali ya. Jadi dia ya udah saya nyanyi aja, terus saya udah cooling down. Kalau udah cooling down ya udah cukuplah, saya bisa melanjutkan kegiatan lain. Lagunya BCL lagi keren banget Bang Farzan. Ini dari Bu Santi juga sampai terharu nontonnya, berkaca. Terima kasih. Ada Kak Astrid lah tuh, Bu Ruri pernah lagi coaching karena mungkin diulang kan gitu kan. Waduh, itu dia nyanyi sampai sekeras-kerasnya, Kak Astrid udah ketawa-ketawa aja, ya ampun Farzan. Dan yang lucunya tuh waktu pas lagi marah itu lagu ini Bu, Indomie, seleraku tuh sampai marah gitu kan. Indomie. Jadi udah kita nungguin ya ketawa-ketawa gitu kan sambil coaching. Ini sekarang ibunya juga kalau lagi frustasi makannya Indomie pakai cabai ya Bu ya? Iya. Farzan jadi taunya nih makan Indomie jadinya nih. Aduh. Oke, dari pertanyaan dari Bu siapa nih CH? Apa Farzan memiliki kesulitan untuk jam tidur? Tidur siang malam atau pernah ada nggak masalah tidur? Itu waktu usia masih 2 waktu tahun kecil lah sih ya. ada juga gitu kan, karena juga kita mungkin ada yang miss juga kita ya, karena Farzan tidurnya di mobil, kita tidur di mobil, malah kita bawa dia muter di mobil gitu Pak. Padahal itu sebenarnya kan nggak bagus kan gitu. Jadi harusnya dia tidurnya pas siang itu ya harusnya di rumah aja gitu kan. Tapi sekarang sih enggak gitu kan. Dia kalau matiin lampu, dia sekarang suka bilang tidur dan dimatiin lampu kamar gitu kan. Nah itu juga itu ya. Dia kan masih gabung satu kamar sama kita ya kalau ini kan. Tapi dia udah ini sih udah beda kasur gitu kan. Nah, dia aspek kemandirian dia dalam waktu apa ya? Ini yang paling penting nih Bu, yang benar-benar ini nih ya, yang tidur ini kan. Jadi itu kita coba, Farzan udah tidur sendiri ya, saya bilang gitu. Pokoknya apapun tuh saya jelasin di depan dia. Farzan tidur sendiri,
nggak boleh tidur bareng lagi sama mami, papi, Fumi, saya tunjukin. Udah tidur di sini sendiri gitu kan. Itu hari pertama, dia setiap jam pindah ke kita, tiap jam pindah, balikin lagi, pindah. Itu hari pertama. Hari kedua, dia pakai cara, dia ngompol, Bu. Waduh, nih, pasti jadi marah-marah kan, mau nggak mau dia tidur sama saya lagi kan, gitu kan. Sampai akhirnya pas besok paginya, Farzan pokoknya kalau ngompol, Farzan tidur di matras. Saya nggak tahu lah dia ngerti atau enggak, hanya Allah yang tahu. Pokoknya saya sampaikan tidur di matras, nggak boleh gitu. Udah, hari ketiga sampai sekarang tidur sendiri. Itu yang saya, wow ini lebih wow dari toilet gitu kan, tapi alhamdulillah udah sendiri dia, Bu. Nah, kalau kita tidur si DR belum kan, tidur kata dia. Oke ya udah tidur gitu. Tapi kalaupun kita masih ngobrol, dia tidur aja sendiri gitu. Dia paling cepat tidurnya. Iya. Udah sesuai Fumiko, dia lebih cepat. Taruh habis ikan gigi gitu, dia taruh tidur. Masuk. Udah ini aja. Sebetulnya sih kalau anak ABK justru anaknya sangat rutin ya. Jadi kalau kita ngajarinnya konsisten, begitu udah ngajarin oke. Seperti Bu Mita bilang, entah Farzan ngerti apa enggak, tapi sebetulnya dia ngerti juga, dia tahu oke, pinter juga dia kan. Pakai kita tahu dia kalau ngapain pasti boleh tidur. Iya, aduh, saya nggak habis pikir bisa kayak gitu. Jadi jangan sangka mereka itu nggak pintar, mereka lebih pintar memanfaatkan kita loh, ngerti gitu. Kalau ngompol udah pasti dikasih, cuma ibunya lebih pintar lagi, disediain matras. Iya gitu. Jadi sebetulnya sih ngadepin ABK tuh dibilang kalau kita udah ilmunya sih nggak susah-susah amat ya. Kita tahu oke, dia memang punya adalah masalah karena ya memang kondisi dia ABK ya, khususnya autis ya. Tapi tetap ada sesuatu yang emang harus kita kembangin. Nah emang dia harus bisa kayak misalnya kemandirian, tidur sendiri ya, usianya kebetulan udah usia hampir udah 9 ya, dia harus sudah bisa tidur sendiri. Nanti pelan-pelan mungkin di kamar sendiri gitu. Tapi maksudnya itu kan proses. Tapi ya kita sebagai orang tua jangan berpikir oh nih anak nih ABK nih dia nggak ngerti nih, ya udah biarin aja deh sama kita gitu kan. Berarti kan kita sebenarnya menghambat tuh dari kita sendiri, bukan anaknya. Karena kalau anak autis tuh ibaratnya kalau kitanya merasa bilang ya udah nggak apa-apa, dia nggak bisa, dia mah seneng aja, seneng gitu loh dibantu, seneng. Karena mereka kan nggak peduli. Maksudnya kalau kakak adiknya mungkin kan kalau dibilang Fumi pintar, Fumi udah besar kan dia ngerti ya. Jadi oh iya saya udah besar, saya harus tidur sendiri gitu. Tapi kan konsep seperti ini untuk ABK khususnya autis kan agak abstrak ya, agak susah dipahami ya. Jadi ya kita yang memberikan contoh dan konsisten, pasti mereka bisa kok. Kadang-kadang surprise ya kalau kita udah ngerti tekniknya ya, udah ngerti caranya. Kadang-kadang kita surprise sendiri loh dengan. Ya benar Bu. Ya, yang penting sih konsisten aja. Oke, ini ada juga yang nanya potensi Farzan kan suka senandung ya. Apakah membantu proses menjadi vokalnya? Bagaimana memanfaatkan potensi Farzan yang suka bersenandung untuk membantu proses menjadi verbal? Ini ada yang tanya Bu Dewi Widya. Waktu itu sih karena dilihat Farzan ada ada kelebihan di cepat nangkep nada itu, akhirnya terapisnya kalau nggak salah dari Ibu Ruri juga waktu itu coba masukin dari lagu gitu kan. Terus Bu, saya masukin dari lagu ya gitu kan. Terus berarti lihat handphone, karena Farzan kan memang nggak ada lihat handphone, TV itu kan memang nggak ada. Loh, jadi ngelihat dong, saya sebelumnya waktu itu agak keberatan Bu Ruri gitu kan. Enggak Bu, ini cuma buat ngisi titik-titik lagu. Terus karena saya ada ikut training online, loh kalau itu kan masuknya intraverbal, Farzan belum. Saya bilang, nggak apa-apa, hanya ngisi, nanti saya yang nyanyikan lagi, baru Farzan isi gitu kan. Dan ternyata itu ngebantu banget ke Farzan. Jadi terapisnya misalkan dua kata, terus Farzan lanjutin. Dan itu tuh benar gitu loh. Saya juga, wow ini juga ya si Farzan, bisa juga. Ya udah akhirnya itu ngebantu banget karena dia senang ya, balik lagi motivasi selain makanan ya. Jadi dan dia cepat hafal kan anaknya. Jadi abis ini dia tahu apalagi nyanyi. Jadi itu ngebantu banget kalau yang untuk lagu. Tapi jangan langsung semua ya, misalkan kosongin satu nanti Farzan isi, nanti lama-lama 2. Jadi kan dia tahu tuh gitu intinya lagunya itu, kata-katanya keluar dari situ. Iya. Jadi kebetulan Farzan senang senandung, senang lagu, ya kita kembangin dari situ. Apapun target yang kelihatannya sulit, kalau kita caranya kita sesuaikan dengan apa yang dia suka, pakai lagu, biasanya dia lebih cepat nangkep karena kan dia senang. Nah sekarang PR-nya adalah anak dari bapak ibu yang di rumah ini kan beda-beda. Ada anak yang senang lagu, ada yang enggak. Ada mungkin sukanya olahraga, main bola, kita lewat bola. Ada anak yang sukanya main ayunan, kita mulai dari ayunan. Ada yang anaknya suka mobil-mobilan, kan ada ya banyak yang terobsesi sama kereta biasanya. Nggak apa-apa pakai kereta. Jadi sebetulnya pakai apa aja sih. Ini ada yang dari Bu Sri Rezeki nih Bu, Bapak ini ada boleh tahu nggak ada cara belajar Farzan ini, ada IG atau YouTube-nya nggak ya? Oh, paling FB saya sih Bu Ruri yang mesti lengkap dari Farzan dulu, hiking,
dari kecil, paling FB yang lengkap. Oke. Jadi tapi boleh nggak ada yang pada nge-add nih, boleh nggak berteman dengan Bu Mita? Oh, boleh. Tapi baru-baru ini sih Bu, kegiatan sebelumnya isinya ya jalan-jalan lah apa gitu. Ya tapi ya insya Allah sih kita juga sebagai orang tua bisa saling sharing kan. Jadi maksudnya kan itu kan banyak, kalau misalnya ada ibu-ibu yang lain juga, saya juga kepada peserta training online yang lain kan banyak juga yang sharing ya, sering kegiatan anaknya di sosial media ya, entah sosial media sendiri atau khusus dibikin buat anak ya. Tapi itu rasanya menjadi resource yang tak terhingga gitu ya buat kita semua, bisa saling sharing, bisa saling lihat, coba ya kan. Kadang-kadang kita mentok nih ide ya. Sementara mungkin kondisi anak beda-beda, atau mungkin kondisi kalau kita searching bule bahasanya nggak ngerti, atau mungkin ya beda kan, permainannya beda gitu sama orang Indonesia ya. Jadi ya silakan ibu-ibu juga kalau pada mau sharing banyak nih. Kemudian Bu Mita juga berbaik hati, ada sosial media, jadi ada FB-nya ya, sering sharing pasar juga dan sebagainya. Jadi ya boleh dilihat-lihat dan juga dicontoh gitu ya. Kemudian ada yang nanya tentang ring recording. Kalau yang baru nonton itu saya biasanya ada di Facebook, biasanya langsung ini kan ke link ke Facebook ya, jadi di Facebook ada, biasanya nanti saya download, saya upload di website, tapi itu butuh waktu sih kalau mau langsung lihat di Facebook-nya. Oke. Kemudian gimana tekniknya sehingga Farzan bisa di tahap mengerti dan bisa menjawab pertanyaan? Ini pertanyaan dari Aisyah. Iya, ya proses ya, maksudnya mengerti. Kalau yang kompleks ya terus terang aja memang belum ya. Tapi kalau yang tadi yang seperti maminya bilang ya, yang Farzan mau mau kunci mau apa, buku, ya bagaimana kita ini ya melatih keseharian itu dari hal yang sederhana, itu yang kita coba drill terus lah istilahnya itu ya, konsisten gitu ya. Mungkin awalnya kadang dari hafalan, tapi dengan seiring waktu dia juga harapannya ya bisa mengerti juga bahwa oh ini sesuai konteks lah ya jawabannya itu gitu loh. Ya, jadi ini proses ya Bu ya. Jadi sebetulnya kalau kita kembali kepada teknik Aba VB, kita mulai dari VB Map. Jadi itu benar-benar kita mencari anak ibu ada di mana dulu kita. Kemudian kita mengisi yang kosong-kosong, ya pelan-pelan dengan teriringnya menambah isi dari VB Map, otomatis anak pemahaman bahasa anak menjadi lebih kompleks, lebih naik gitu ya. Nah disitulah atau siapapun yang terdekat anak bisa mengimplementasikan apa yang anak itu udah tahu, ditanya gitu langsung di lingkungan alami, karena biasanya tidak seperti mungkin anak-anak yang lain, anak normal misalnya tipikal ABK khususnya autis biasanya tidak memiliki kemampuan generalisasi. Jadi kalau dia bisa menjawab oleh satu orang, belum tentu sama orang lain bisa. Dia bisa melakukan di rumah, belum tentu di sekolah bisa kalau tidak diajarin gitu. Walaupun ada beberapa anak langsung bisa, tapi kalau ABK autis rasanya agak jarang sih yang langsung bisa. Syukur-syukur kalau bisa, tapi kita lebih banyak lah implementasi di lingkungannya kira-kira. Ini pertanyaan dari Bu Eva Nur, Mama Farzan, apa tips agar ketika bangun tidur anak semangat memulai kegiatan motoriknya? Kalau Farzan selalu langsung semangat atau dilihatin reinforce-nya dulu baru dia mau melakukan motorik senam-senam itu, Bu? Kalau Farzan sih reinforce itu sebenarnya pada saat belajar, kalau dalam sehari-hari sih dia enggak. Tapi poin pertama Farzan itu tuh emang mandi, Bu. Kalau di Farzan jadi kayak hiking tuh pun pernah kita coba sekali nggak mandi, itu moodnya kayaknya beda gitu. Jadi emang pertama itu sih dia, biasa saya bangunin, nggak langsung saya suruh mandi ya, saya ngobrol-ngobrol dulu, kadang ketawa-ketawa, dia senyum gitu. Jadi on dulu, oh saya udah bangun gitu, habis itu mandi, habis itu mau sih dia. Dan yang paling penting itu sih, kita ikut bareng ya, jadi nggak cuma, Farzan, ayo naik gini, enggak. Ya kalaupun di video memang saya nyuruh, tapi sebelum itu kita bareng. Setelah saya melakukan apa, Farzan melakukan apa. Dan yang paling penting itu cari kegiatan yang buat dia on. Kalau untuk di Farzan itu misalkan melompat atau bersepeda gitu. Sekarang jalan pagi sama Farzan tuh ibaratnya udah nggak nampol lagi, Bu, ke Farzan. Jadi jalan nih, dia sampai rumah, dia lo masih bolak-balik. Ya udah, saya kasih roller bag tuh dia tenang, udah dia diam, dia tenang. Oh, udah tenang nih dia. Jadi itu balik lagi ya observasi ya, karena kan tiap anak beda-beda nih cara buat menenangkan dirinya. Oke, ada tambahan? Itu ya, maksudnya intinya sih
balik lagi ya, dia suka, anak-anak ini kan suka rutinitas ya. Ya kita coba ini ya, bangun rutinitas itu ya. Jadi karena udah terbiasa, dia nggak terlalu ini sih terlalu marah-marah ya. Jadi yang penting itu tadi ya, dia dimandi dulu, terus dia udah inilah ya di ready gitu ya, terus diajak jalan-jalan dulu, ayo, dan dimulai dari yang gampang-gampang dulu gitu ya, yang dia udah bisa dulu ya, karena kan itu ya buat, dan proprio itu kan buat ini ya buat membangun ininya dia, membangunkan saraf-sarafnya dia kan pada pagi itu kan ya, kasih kegiatan yang aktivitas fisik ya, supaya nanti pada saat terapi dia bisa lebih siap lah gitu loh. Oke. Terus kemudian ini pertanyaan tadi kan katanya dikasih reinforcernya permen ya. Jadi dia nggak ada pantangan apa-apa ya? Boleh. Permen kita semuanya yang ini, yang istilahnya yang less sugar lah. Ya, kan ada tuh semuanya. Dan Farzan ini kan memang kita makanannya sehat ya, untuk dia dari kecil juga memang. Ya itu makanya pada saat masuk Abah Phoebe cari reinforcer gitu, orang lain bingung, saya nggak, udah makanan Indomaret, karena dia nggak pernah nyobain sama sekali. Si micin ini yang ngebuat dia ini kan, kuat gitu mendingnya. Jadi memang kalau yang pemilihan kayak permen atau kayak cemilan itu pun kita yang sehat, bukan ada tuh ya, bukan diet ya, tapi ya makanannya sehat ya. Kayak pilus itu pun juga kita yang itu gitu. Jadi yang kayak makanan yang Oreo gitu buat misalkan nih saya mau warna kan masih susah kan Farzan, ya udah untuk warna saya Oreo, toilet saya permen, saya beda-bedain. Jadi kalau misalkan dia kan warna bisa dibanding toilet, ya udah nanti juga bakal dapat di sini. Jadi saya beda-bedain. Tips saya sih itu sih Bu, kalau untuk yang reinforce itu. Terus misalkan angka ini juga masih susah, saya ganti yang lain, misalkan biskuat kayak gitu. Tapi kalau untuk makanan cemilan sehari-hari tuh dia dulu aja tuh kayak ubi saya goreng, terus pisang goreng, itu dia makan. Oke. Jadi dalam penuturan reinforcer juga ada tingkatannya ya. Memang reinforcer ada tingkatannya. Dia semangat. Kalau yang susah-susah kasih yang agak micin tadi ya Bu ya. Ya, micin. Ya kalau misalnya enggak ya dia diimbangi, untuk mengimbangi itu selalu diberikan makanan sehat gitu ya Bu ya. Jadi ada strateginya lah. Oke, ini pertanyaan yang berikutnya adalah supaya Farzan fokus dalam mengerjakan dia yang nggak bisa atau dia belum bisa, ada tipsnya nggak ini kalau untuk Farzan? Dia belum bisa atau dia nggak suka, atau gimana caranya dia tetap bisa fokus gitu maksudnya kayaknya. Ya itu ya, balik lagi memberikan dia ini ya Bu ya, kalau dalam hal dia belum bisa gitu ya, ya kita harus breakdown lagi ya, maksudnya lebih apa yang kita turunkan lagi tingkat kesusahannya dan memberikan lagi ininya ya, kalau dia berhasil yang sudah turun itu ya kasih reinforce gitu ya, yang supaya dia wah ternyata ini nih ketika bisa dapat sesuatu yang dia suka gitu loh. Jadi balik lagi itu menurunkan level ininya kesulitannya, terus menambah reinforce-nya gitu. Kalau masalah fokus itu emang terus terang aja memang PR ya, maksudnya di anak-anak ABK itu dan khususnya Farzan itu dia kalau fokus memang ini ya kita coba minimalisir lah ya, kayak dia Farzan juga kadang-kadang suka tepuk tangan, itu juga masih ini ya, kita coba PR ya, maksudnya dari kita gitu. Tapi ya pelan-pelan kalau kita bilang Farzan fokus gitu ya, genggam tangannya kalau misalnya kayak gitu kan, tangannya di atas meja gitu. Itu yang kita coba ingatkan dia supaya dia back to ininya lagi gitu, tugasnya lagi gitu loh. Sama ini sih penuhin gerak dia ya, karena Farzan ini kan hiper ya, balik lagi kan, jadi dia kayak butuh gerak gitu. Jadi makanya sekarang ada strategi yang setiap ini udah istirahat aja deh Bu, bisa bilang gitu kan ke terapisnya. Sama saya pun juga seperti itu. Jadi misalkan mau belajar sama saya, ya udah saya kasih roll bed aja gitu, karena itu benar-benar dia keringetan terus dia tenang gitu, diam, oh ya udah nih kasih ini. Nanti misalkan dia udah mulai gelisah gitu, ya udah Farzan berdiri saya gitu. Jadi lebih ya udahlah santai aja lah. Farzan bilang kita santai aja Farzan gitu, kita cuma berdua gitu kan, jadi jangan sama-sama stres, saya bilang gitu. Pokoknya sekarang udah ngomong aja lah sama dia gitu kan, terus dia kan ho soal kayak gitu kan, udah saya diemin aja. Farzan mau keluar tuh dia nanti lari gitu kan ke dapur, dia masuk lagi, oh ya udah berarti dia emang
apa ya bahasa sensornya itu dia gatel kali ya badannya dari dalam, jadi dia harus gerak. Karena Fajar kan seperti itu ya, mungkin ada yang lebih tenang, tapi kalau Fajar tuh memang saya masih PR banget memang untuk itu, jadi ya saya ikutin dia aja, baru bisa fokus. Ya. Jadi pentingnya orang yang menghadapi anak ya, maksudnya dari sisi orang tua, dari sisi terapis, bahwa emang anak ini kan punya profil sensori yang berbeda-beda ya. ABK khususnya autis itu kan memang memiliki masalah sensori. Ada yang hiper, ada yang hipo. Hiper juga dia perlu gerak supaya dia ya capek lah. Maksudnya bahasa gampangnya capek, atau sebetulnya kita turunin dari harusnya ke pas di tengah supaya dia siap belajar. Tapi anak yang hipo juga hati-hati. Kebanyakan hipo atau tiduran gitu kan, males gitu kan. Nah, anak-anak yang low arousal ini ya kita pengen tingkatkan gitu dengan bergerak juga gitu. Jadi kombinasi ini memang yang taunya ya kalau Bapak Ibu udah benar-benar memahami anaknya, benar-benar tahu, konsultasi dengan profesional, dengan terapis okupasi atau sensori integrasi ini, anak saya berapa lama sih bisa duduk tenang? Ya, maksudnya bisa duduk tenang untuk belajar, dan yang tentu itu pelan-pelan ditingkatin. Ya Bu ya, sebetulnya ini kan juga udah lebih peningkatan dari sebelumnya ya. Jadi peningkatan, terus kemudian jangan lupa juga umur ya, kalau memang kebetulan besar, memang udah agak lebih besar, memang kita berharap dia duduk lebih lama gitu ya. Tapi kalau misalnya anak ibu yang bertanya tadi usianya masih 3-4 tahun atau barangkali masih 2 tahun, nggak ada juga anak umur 2-3 tahun Bu yang duduk lama, nggak ada gitu ya. Jadi kita pengennya ya anak kita seperti anak-anak yang lain gitu, bukan jadi anak yang misalnya robot duduk diem tenang lama-lama, itu juga nggak bener gitu kan. Oke, ini barangkali ada yang di sini ada yang mau bertanya langsung nih. Ada yang mau nanya langsung nggak? Atau memang sudah cukup di message sini aja? Ada yang mau tanya lagi? Nggak ada ya. Oh iya, ini satu lagi tentang toilet nih, mungkin pertanyaan terakhir ya Bu ya. Ngajarin toilet trainingnya mungkin lebih detailnya seperti apa, terus gimana supaya Farzan bilang gitu mau pipis atau mau pupuk sebelum dia ke kamar mandi. Kalau untuk toilet ini emang kita perjuangan banget deh. Jadi pertama kali banget untuk toilet ini tuh pertama saya per jam. Jadi setiap per jam saya ajak Farzan ke toilet. Terus saya bilang dan saya infokan Farzan, saya tanya kan, jadi dia tahu nih, nggak cuma Farzan kalau pipis toilet ya, jadi nggak kita cuma bilang aja, jadi saya tanya Farzan kalau mau pipis kemana? Toilet, ayo kita ke toilet, saya ajarin. Jadi itu per jam, tapi kita tanya ke dia gitu, jadi kita nggak suruh-suruh gitu kan. Terus pada saat proses sekuennya di dalam toilet itu pun juga saya kasih tahu kita pertama kan prom penuh, nanti kita kurangi sampai akhirnya ya sekarang udah saya lepas. Farzan dari sendiri, dia tahu tuh prosesnya membersihkan, terus dia cuci tangan, dia ngeplas, itu dia tahu. Jadi intinya pertama itu yang per jam, sama kita tanya ke dia gitu. Jadi dari diri dia sendiri, oh pipis nih kata mami di toilet, sudah gitu. Lebih ke itu sih Bu. Iya. Enggak ya, jadi toilet training itu juga memang kalau dengan pendekatan Abah sebetulnya menjadi lebih cepat ya, utamanya dia harus perintahnya apa, jelas gitu ya, ekspektasinya apa, terus kemudian ya jangan lupa reinforcer, karena sebetulnya itulah yang diharapkan anak, ya maksudnya membuat anak mengerti, ya kalau memang dia dapat reinforcer, kalau melakukan apa yang kita mau, dia dapat reinforcernya, disitulah dia jadi tergerak untuk sebetulnya untuk dapetin reinforcer sih, tapi kan efeknya dia belajar untuk toilet training gitu ya. Untuk detailnya sih bisa lihat di website saya tuh untuk pendekatan toilet training, dan saya menjalankan sendiri kepada anak saya gitu ya, dan beberapa klien saya, jadi tidak butuh anak bisa bicara untuk toilet training. Jadi anak saya melakukan toilet training sih sebelum anak saya juga bisa bicara ya. Kalau jadi bisa, intinya adalah bisa gitu, pakai teknik Abah lah ya, reinforcer dan sebagainya. Di website mungkin ada lebih jelas atau di bukunya juga ada. Oke ini Bu nih, saya bilang terakhir tapi ternyata ada lagi. Ini kebetulan mau tambahan yang toilet lupa, boleh nggak Bu? Ya silakan. Ini yang kalaupun dia bocor itu saya makan reinforce dia, jadi enak padahal nggak dapet karena bocor. Itu sih Bu, satu lagi yang itu. Iya benar. Tapi itu sebetulnya ya tips yang paling jitu, karena dia harus tahu kalau dia nggak ada, kalau dia bocor ngompol ya ibaratnya dia nggak dapat sesuatu gitu kan. Karena anak begitu dibawa terus ke toilet, ekspektasi dia setiap dia ke toilet dia dapat. Tapi kan kalau kering aja gitu, makanya di awal tuh diajarin dulu sebetulnya mana kering mana basah. Walaupun kalau anaknya belum ngerti biasanya ya cuma secara reseptif ya, secara bahasa reseptif dia paham mana kering mana basah. Jadi kita tahu dia tahu ekspektasinya kering, baru dia dapat reinforcer. Itu sebetulnya sama seperti anak saya Bu, dia waktu itu dapat reinforcernya iPad.
Jadi begitu dia ngompol, dia nggak dapat iPad kan. Itu gerung-gerungnya kan. Saya bilang, ya itu juga saya mainin. Pak, iPad nggak dapet. Tadi nangis-nangis pengen ngambil. Saya bilang nggak dapet, orang kamu basah gitu kan. Ngamuk-ngamuk dia. Tapi sejak itu dia jadi nahan pipis dan cepet banget prosesnya. Walaupun tentu kecelakaan masih banyak yang namanya anak baru toilet training ya. Tapi dia jadi paham dan jadi menahan dan langsung lari ke toilet karena pengen dapat iPad sebetulnya. Iya. Sama Pak Farzan juga pengen dapat itu kan, permen sebetulnya. Iya. Nggak apa-apa, tapi kan dari situ kan dia belajar. Ini kayaknya banyak yang tertarik dengan pembagian jadwal di rumah nih Bu ya. Nanti boleh nggak Bu bikin contohnya, nanti di-share biar nanti saya post di contoh aja kira-kira kegiatan sehari-hari ngapain gitu ya, biar bisa di-post. Jadi ada dapat bahan lah orang tua lain mungkin kira-kira apa yang harus dilakukan. Terus ada pertanyaan yang di sini, ada nggak momen di mana Mama sibuk pekerjaan rumah dan nggak bisa ngajarin Farzan? Kalau lagi butuh pengerjaan sesuatu yang lain, Farzan pernah nggak main sendiri aja gitu? Oh iya. Oh itu sih pernah banget loh. Apalagi kalau ART lagi pulang kan. Ini kalau nggak salah yang nggak lebaran sih. Maksud setelah lebaran ini kan memang susah kan waktu itu dapat ART kan. Balik lagi sih Bu, pembagian waktu. Kalau saya nih misalkan Farzan ini kan memang dia bangunnya pagi kan. Jadi sebisa mungkin saya 6:30 saya sudah ready. Nah, sedangkan cucian ada gitu kan, rumah juga berantakan karena adiknya gitu. Ya udah, berarti saya bangun lebih pagi untuk beresin itu semua. Dan yang paling penting tuh apa ya, nggak usah memaksakan banget selama rumah nggak kayak kapal pecah banget. Oh ya sudah saya tinggalkan gitu. Jadi saya tuh tidur cepat, pagi saya bangun pagi, saya ngerjain kerjaan rumah. Dan ini sih Bu, maksudnya saya orangnya nggak terlalu, jadi kalau baju misalkan nih saya nggak ini ya saya laundry, terus misalkan saya nggak mau masak saya malas saya go food gitu. Jadi apa ya, nggak usah harus yang terbebani banget gitu. Yang penting saya fokus saya Farzan, sebisa pokoknya target saya 6:30 saya harus siap buat Farzan, udah itu aja yang di pikiran saya. Jadi kalau misalkan ada cucian ya udah saya laundry, nggak masak ya saya tinggal go food gitu ya. Jadi nggak usah pening-pening lah ya Bu ya. Jadi kita simple aja lah hidup ini ya. Kita fokus kepada ya target kita utama mengajarkan anak, terus ya kita bikin penyesuaian lah ya, kalau bisa bangun lebih pagi atau mungkin ada beberapa ibu yang bisanya tidur lebih malam yang nggak ada masalah, tapi yang penting kita fokus kerjaan-kerjaan lain ya, mau nggak mau kita tidak menjadi agak kurang lah idealnya ya. Tadinya mungkin ibu rumahnya pengen rapi, tapi kayaknya nggak mungkin lah ya, namanya punya anak kecil juga. Rumah rapi banget juga malah bingung nih anaknya nggak pernah main apa gimana gitu ya. Jadi ya adalah penyesuaian di situ, tapi ya kita fokus aja pada yang ke depan. Oke, ada lagi yang mau bertanya di sini? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada yang mau langsung online nih nanya langsung? Ada nggak yang di sini yang di join sini? Nggak ada. Oke, terima kasih banyak Bapak Hafiz, Ibu Mita. Sama-sama. Ya, insya Allah ini bisa juga membagi penyemangat kepada para orang tua, terutama juga mungkin penyemangat kepada para ayah ya. Jadi kalau terus terang kalau ibu-ibu yang terlalu heboh, kepo, maksudnya yang aktif, terus terang saya lumayan banyak lah gitu ya. Peserta dari training online atau peserta coaching saya yang betul-betul maksudnya ibunya aktif. Tetapi kalau ibu dan bapak aktif itu terus terang ya memang nggak banyak. Nah salah satunya makanya mungkin ini adalah banyak masukan yang bisa dipraktekkan, diambil. Coba Bapak ini kalau Bapak yang di rumah, maksudnya ibu-ibu ini yang nonton sendirian, belum ada bapaknya ikutan nonton, coba disuruh nonton lagi ulangnya, ada di Facebook, nanti saya upload lagi, saya download, saya upload ke YouTube, ya coba ditonton. Karena bagaimanapun kalau dua-duanya sinergi, bersama kami juga profesional, bersama juga pihak-pihak mendukung, termasuk yang agak susah kakek nenek, itu yang agak berat ya. Tapi ya kita emang semua harus satu kata, termasuk juga guru di sekolah gitu, satu kata, semoga supaya maju ke depannya, kurang lebih begitu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya. Oh iya, yang pertama pertanyaan terakhir Bu Mita, Facebook ya. Boleh di-share nggak Bu? Oh, Febri Saharmita Bu. Ya Facebooknya Bu. Silakan diketik di-share, bisa ya Bu ya? Ya bisa kok. Di ini ya, chat ya atau di mana ya? Ya, di chat aja, di chat. Soalnya kan double S tuh kalau nggak salah kan. Ya, ini. Takutnya nggak bisa tarik. Ya.
tuh ya, Bu Febrisa Harmita nama lengkapnya. Langsung join aja kalau pengen lihat kegiatan sehari-hari Farsan. Terus kemudian kalau ada yang mau ikut training online nanti di akhir Agustus pendaftarannya, kemudian pesan sponsor, bukan pesan sponsor. Saya kebetulan ada mau buka center di Bintaro, Tangerang Selatan. Barangkali ada yang mau join dan silakan hubungi saya Japri inbox, bisa FB, bisa FB, IG, itu saya pasti baca. Terus kemudian bisa didaftar dulu gitu maksudnya. Rencananya sih sebetulnya bulan Juli, tapi karena ada PPKM agak sedikit mundur. Tapi insya Allah semuanya udah siap. Kita tinggal tunggu waktu PPKM buka, terus kemudian ya ada proses dulu ya kita untuk mengisi dan penyesuaian dan sebagainya. Insya Allah kita langsung buka kalau memang suasana sudah aman. Oke, terima kasih perhatiannya. Sampai jumpa. Terima kasih. Sekali lagi Terima kasih banyak Bu Ruri. Dan kemudian kita jumpa lagi pada sharing-sharing berikutnya di minggu depan dengan ibu yang lain dan bapak yang lain juga. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih. Izin pamit Bu Ruri.